C431. Nama, Sekretaris Pria Pribadi Terkuat Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Namun, dia tidak bermaksud menipu Katyosha. Katyosha seharusnya tidak berada di dekat Chen Hao. Dia tidak bisa membiarkan faktor berbahaya seperti itu berada di dekat Chen Hao. Kamu harus tahu bahwa sifat Chen Hao sedikit seperti mata-mata. Jika mata-mata itu diizinkan memasuki organ khusus, dia tidak akan bisa menerima begitu banyak bahaya. Identitas Chen Hao sekarang agak istimewa. Guna kemudian mengatur Chen Hao untuk pergi ke kamar Guna, tempat Chen Hao membunuh Castington. Chen Hao tidak menyangka bahwa Guna masih tinggal di kamar ini. Bukankah kamu yang melakukannya? Chen Hao berkata, tidak, begitu kita naik kapal pesiar, semua kamar ini akan menjadi kuota, dan tentu saja tidak akan mudah diubah, kecuali untuk beberapa keadaan yang sangat khusus. Kalau begitu Castington, ya, bukankah tubuh itu semalam tinggal bersamamu sepanjang malam? Singkirkan saja. Guna meremehkan kebenarannya. Kata-kata ringan Guna sedikit menyentuh hati Chen Hao. Sekarang Guna harus tinggal sendiri, dan dia tidak menginginkan sekretaris. Guna melakukan semua pekerjaan menghancurkan mayat itu sendiri, yang menunjukkan betapa tidak berdaya dan sedihnya wanita ini. Bagaimana kabar Ana? Chen Hao dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan, karena jika mereka terus berbicara, mereka akan merasa bahwa ruangan ini sangat suram. Yah, untungnya, begitu aku kembali, aku memikirkanmu, aku hanya memikirkanmu, aku selalu memikirkanmu, aku hanya merindukanmu. Kamu, ada apa denganmu hari ini? Klik, Guna memperhatikan pintu. Chen, apakah kamu benar-benar tidak tahu apa yang kumaksud? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sangat baik padamu dan aku memiliki cinta yang tak terbatas untukmu? Ah, apa dan apa? Chen Hao sangat bingung sehingga dia tidak datang untuk berbaikan hari ini. Ini adalah ritme tidur untuk berbaikan. Chen, aku mengalami masa-masa sulit dalam beberapa tahun terakhir. Ada Ana yang harus dilindungi di dalam, dan ada begitu banyak hal yang harus dihadapi di luar. Dalam menghadapi negara dan organisasi-organisasi gelap itu, tahukah kau, apakah menurutmu kedua belas tamu terhormat itu benar-benar brilian? Tidak, otak Chen Hao tidak dapat berputar. Apa yang akan dilakukan wanita ini terlebih dahulu? Ya, kedua belas plutokrat di belakang mereka ingin aku mengabdikan diri kepada mereka. Mereka adalah sekelompok orang seperti itu. Seberapa keras aku berjuang di antara mereka, tahukah kau? Aku masih mempertahankan kepolosanku. Ini benar-benar sangat sulit. Oh, sentuh kepalamu. Chen Hao tidak tahu ekspresi apa, kau tahu apa yang terjadi di sini jauh lebih dari itu. Apa yang disebut tanggung jawab keluarga ini terlalu besar bagi seorang wanita, dan terkadang dia membutuhkan perhatian. Aku benar-benar sedih. Aku telah dipilih oleh keluarga Segulas sejak aku berusia 6 tahun. Mereka mengatakan kepadaku pada hari pertama bahwa aku akan menjadi bayangan Ana di masa depan. Selama aku melindungi Ana, misiku dalam hidupku akan berakhir. Aku tidak berdamai. Mengapa dia menjadi tuan? Aku, orang yang terpisah oleh satu generasi, hanya akan menjadi bayangan yang tidak dapat dilihat. Ide-ide keluargamu terlalu tua. Sejak aku berusia 6 tahun, aku mulai mempelajari segala macam intrik dan metode membunuh orang. Aku dilatih sampai aku berusia 14 tahun. Untuk pertama kalinya, aku menggunakan kecantikanku sendiri untuk membunuh lawan politik yang menderita pedofilia. Pada saat itu, aku melihat seluruh orang itu tertawa terbahak-bahak. Tahukah kau, Chen Hao tidak dapat menahan diri untuk tidak membawa Guna. Memang benar bahwa dia memiliki banyak tipu daya dan bahkan menggoda dirinya sendiri, tetapi itu tidak mudah. Bagi wanita seperti itu, tetapi membunuh orang bukanlah impianku. Aku berharap suatu hari nanti aku bisa tumbuh dewasa dan membuat seluruh keluarga memandangku dengan mata baru. Kemudian aku berusaha sekuat tenaga untuk berubah dari mata-mata menjadi diplomat. Dari diplomat, aku harus naik ke seluruh segula di tanganku. Tidak, kamu tidak perlu bekerja keras denganku. Jika Chen Hao tidak memiliki ide tentang gadis dewasa yang matang ini, itu juga salah. Selain itu, pada kesempatan seperti itu, Chen Hao diejek oleh kata-kata sensasional. Riak cinta di kepala Chen Hao perlahan meluap di dalam hatinya. Mungkin ini adalah ide perlindungan dari simpati. Chen Hao berpikir begitu. Tiba-tiba, dia hanya merasakan mulutnya ditutupi dengan sepotong panas. Perasaan dua orang yang tertahan tiba-tiba meledak.
Chen Hao hanya merasa bahwa Guna ini memberinya perasaan yang sangat berbeda. Chen Hao juga merasa bahwa dia tidak dapat menahan ledakan emosi ini. Pada saat ini, mari kita lupakan semuanya, termasuk keluargamu, anakmu. Ya, lupakan saja kampung halamanmu, kekasihmu, Katyoshamu. Tiba-tiba, sebuah ide bagus terlintas di benak Chen Hao. Dia mendorong Guna menjauh dan menghiburnya. Guna menatap Chen Hao dengan kaget. Tidak bisa dipercaya, dia selalu berpikir bahwa pesonanya dapat mengubah kedua belas tamu itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa kali ini tampaknya tidak berhasil untuk Chen Hao. Mengapa ini terjadi? Mari kita berbaikan dulu. Chen Hao benar-benar tidak berdaya, karena dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Ketika dia memikirkan kampung halamannya, sumpahnya kepada Song Yaoyao dan He Miao, dia tahu bahwa sulit baginya untuk menghadapi Katyosha. Jika Song Yaoyao tahu bahwa ada Guna di luar, dia pasti marah karena parang itu akan membunuhnya. Chen Hao hanya merasa bahwa dia terlalu impulsif. Apa ini dan mengapa? Guna akhirnya mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk bertanya. Tidak ada, jika aku tidak mencintaimu, itu salah, tetapi masalahnya adalah aku masih memiliki seorang wanita di kampung halamanku yang terpencil, seorang wanita yang menungguku untuk pergi. Aku pernah merasa kasihan padanya sekali, dan aku tidak ingin memiliki yang lain. Aku tidak peduli, aku hanya menginginkanmu. Tetapi aku peduli, kalian orang-orang di barat sama sekali tidak menghargai ketulusan hati seseorang untukmu, tetapi kami di Tiongkok berbeda. Kami selalu berharap bahwa ketika kami dengan sepenuh hati, pihak lain dapat menanggapi dengan sepenuh hati. Apakah kamu tidak menyukaiku sama sekali? Aku juga sangat berbakti padamu. Bagaimana kamu bisa begitu jahat? Petik 2. Petik 2. Wajah Chen Hao menjadi kacau. Berunding dengan seorang wanita seperti menamparkan wajahnya sendiri. Aku tidak bisa dibandingkan dengan Katyosha. Di mana aku tidak bisa dibandingkan dengan Ana? Mengapa ini urusan Ana lagi? Apakah dia masih anak-anak? Chen Hao menganggap wanita ini tidak masuk akal. Lalu mengapa kamu tidak menciumku dan memintanya kepadaku? Itu karena, bukankah kau baru saja mengatakan itu? Chen Hao hampir pingsan. Chen Hao hanya memegang Guna di tangannya dan bergerak sedikit demi sedikit. Setelah waktu yang lama, Chen Hao meninggalkan ruangan dengan suara keras. Chen Hao Po merasa tertekan dan dengan cepat membiarkan Guna menyelesaikan riasannya dan pergi. Situasi di sini tidak optimis. Chen Hao hanya bisa menyelamatkan suaminya. Kemudian Guna mempopulerkan beberapa pengetahuan aristokrat kepada Chen Hao, dan beberapa hal tentang Mins. Mins ini tidak mudah. Chen Hao bergumam dalam hatinya. Memasuki kamar Castington, dia bertabrakan dengan Kafudi secara langsung. Kafudi menatap Chen Hao dengan senyum aneh. Bos Chen, apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Kata Kafudi sambil tersenyum. Apa yang aku sembunyikan darimu? Chen Hao Dao, kisah antara kau dan Guna. Lanjutkan, apa yang bisa dikatakan ini? Apakah aku pernah menjalin hubungan dengannya? Haha, kita semua laki-laki. Kata-katamu tidak bisa menipuku. Kau mengatakannya dengan cepat. Aku akan melaporkan situasi besar kepadamu. Chen Hao hanya mengangkat tangannya. Tut, apakah kamu pandai menggunakan tanganmu? Tidak ada yang lain. Tidak, titik. Kalau begitu kamu bisa menanggungnya. Kafudi berkata dengan senyum aneh. Tentu saja, dia tidak tahu apa yang dialami Chen Hao saat itu, jadi dia hanya tahu tentang hal-hal ini. Jadi untuk situasi saat itu, Chen Hao membuat pilihan yang tidak berdaya. Dia pikir Chen Hao memiliki kepribadian yang mulia dan tidak memiliki kecantikan. Apa cerita besar yang akan kamu ceritakan padaku? Oh, aku menemukan bahwa Katyosha sepertinya sedang berkemas. Dia tidak pergi. Apa yang dia lakukan? Cara Chen Hao yang aneh, tiba-tiba sebuah pikiran salah, dia seharusnya tidak ingin pergi. Chen Hao bergegas masuk ke kamar. Katyosha menatap Chen Hao dengan aneh. Kamu bilang, kamu telah melakukan hal-hal baik. Apa gunanya aku? Aku hanya menghabiskan banyak biaya untuk berdandan, bersiap untuk berdandan seperti Castington, dan mengirimmu kembali ke istana untuk melihat Capoye. Tut, kedengarannya lebih bagus daripada bernyanyi. Aku tidak menipumu, atau kau pikir aku akan ada di sini? Kau datang bersama saudari Guna. Katyosha hendak menangis. Pada saat ini, terdengar ketukan di luar pintu. Kemudian Guna, yang masuk, berkata kepada Chen Hao, Chen,
kita perlu tampil di depan figur publik. Chen Hao setuju. Dia tahu ini adalah hal yang benar untuk dilakukan, jadi Katyusha berkata, Katyusha, apakah kau ingin percaya padaku? Aku di sini untuk menyelesaikan misi. Misi apa? Katyusha waspada. Itu tugas untuk melindungimu. Sejak aku jatuh cinta padamu hari itu, melindungimu telah menjadi tugasku seumur hidupku. Chen Hao hampir membuat dirinya jijik. Tentu saja, dia keceplosan bicara sebelumnya. Kau tahu, tugas yang dia katakan adalah tugas yang diberikan oleh Ivanovsky. Melindungi Kapoya dan Katyusha. Kouhua, cepatlah pergi. Katyusha berkata lembut di wajahnya, lalu berkata dengan gembira, cepatlah pergi. Aku sudah sepenuhnya diyakinkan olehmu. Aku percaya padamu. Aku sangat senang. Aku akan memasak nanti. Petik 2. Petik 2. Chen Hao berpikir bahwa pesonanya tidak terlalu besar, yang membuat Katyusha sangat senang. Tentu saja, Chen Hao tidak tahu bahwa Katyusha sangat kecewa dengan Chen Hao. Jika Chen Hao mengakui klien dan niat sebenarnya dari misi tersebut, Katyusha mungkin telah memaafkannya, tetapi dia juga menutupi masa lalu, yang membuat Katyusha membenarkan apa yang dikatakan Guna pagi ini. Chen Hao tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan, jadi dia segera membersihkan dirinya, lalu melihat dirinya di cermin. Ketika dia melihat dirinya di cermin, Chen Hao terkejut. Dia melihat wajah yang sama sekali aneh, dan janggut kecil, yang merupakan simbol aristokrasi Rusia. Saya tidak tahu kapan Chen Hao telah mengubah karirnya dari seorang raja tentara bayaran menjadi seorang sekretaris selama 3 atau 4 tahun. Sekarang, dipaksa oleh kenyataan, dia telah menjadi sekretaris jenderal lagi, tetapi kali ini dia tidak memiliki bos. Dia hanya memiliki lebih banyak trik dan trik. Menurut deskripsi kekuatan di sini, inilah situasinya di sini. Di Belarus, ada 3 kubu utama NLD, yaitu Liga ke-13, Liga Ortodoks, dan Liga Guangfu. Liga Ortodoks adalah liga demokratik dengan latar belakang agama. Sebagian besar Liga Demokratik berasal dari gereja Ortodoks. Mereka memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang hal-hal ini, dan slogan-slogan propaganda juga memiliki karakteristik gereja Ortodoks. Liga Guangfu adalah semacam Avenger. Anggota utama liga ini adalah para loyalis atau pengkhianat yang dijebak oleh keluarga kerajaan. Orang-orang di sini memiliki rasa sakit yang memilukan karena menggulingkan keluarga kerajaan. Hal tersulit yang bisa dilakukan di sini adalah menjadi bagian dari 13 liga dengan budaya dan pengetahuan. Sebagian besar dari 13 liga di sini memiliki pengalaman belajar di luar negeri atau sarjana lokal yang memiliki pemahaman dan kesadaran tinggi terhadap demokrasi. Chen Hao terus merenungkan dirinya sendiri. Saat ini, beberapa orang telah muncul di luar pintu kami. Mereka ingin tahu apa yang sedang mereka lakukan. Orang-orang ini tampak sangat tidak ramah. Namun, Chen Hao tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang-orang ini. Setelah beberapa saat, dia melihat situasi di sini dan menghentikan Chen Hao di pintu. Chen Hao sedikit takut ketika melihat begitu banyak orang di luar. Jangan takut, orang-orang ini semua adalah spekulan bisnis. Mereka hanya ingin tahu apakah ada masa depan bagi mereka yang berinvestasi di NLD. Guna berkata di telinga Chen Hao, apa yang harus saya lakukan dengan mereka? Chen Hao sama sekali tidak mengerti aspek ini. Sangat sederhana, biarkan mereka membayar untuk membantu Anda melakukannya. Apakah mereka begitu patuh? Terserah Anda. Setelah mendengar ini, Chen Hao tampak bingung. Selamat siang, semuanya, kata Chen Hao sambil tersenyum. Saya tidak tahu apakah Anda bersenang-senang di kapal pesiar kali ini. Saya benar-benar bersenang-senang, tetapi setelah bermain, saya selalu merasa hampa dan kesepian. Bisakah Anda memahami suasana hati ini? Sekretaris Jenderal peduli dengan negara dan rakyat. Dia masih tidak bisa membiarkan orang-orang keluar untuk bermain. Cintai orang-orang seperti anak-anak. Ini adalah generasi sekretaris yang baik. Kami para pengusaha diberkati. Chen Hao dapat melihat dengan jelas wajah-wajah para pengusaha ini. Dia harus mengatakan bahwa dalam monarki seperti Belarus, dia tidak terlalu mendukung perdagangan, dan perdagangan di sini tidak terlalu berkembang. Di bagian utara, tempat terjauh dari tempat itu, tempat terjauh dari Minsk, kami telah membuat prestasi komersial yang luar biasa dengan menggunakan pelabuhan bebas es di sini. Jika di Minsk, prestasi komersial di sini mungkin tidak lebih dari 50% dari kota ini. Anda menyanjung saya, kata Chen Hao dengan rendah hati.
Alasan saya datang ke sini untuk bermain-main dengan beban-beban ini adalah karena saya benar-benar berpikir bahwa perdagangan memakmurkan negara, perdagangan dapat menyelamatkan negara, dan industri dapat menyelamatkan negara. Meskipun dunia luar sekarang damai, namun sama sekali tidak damai. Hegemoni Soviet tampaknya telah berakhir, tetapi hegemonisme masih ada. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Jika negara ini berperang, dari mana uang akan datang? Dari mana gandum akan datang? Semuanya tergantung pada pengusaha untuk membayar pajak. Apakah Anda benar? Tentu saja, saya tidak bermaksud bahwa pengusaha harus dieksploitasi, tetapi bahwa pengusaha harus menjadi penguasa negara jika mereka berkontribusi pada negara, bukan. Kita dapat membiarkan orang kaya menjadi penguasa negara, sehingga mereka dapat memperoleh lebih banyak politik bisnis dalam hal ini. Memperoleh lebih banyak peluang pembangunan. Ketika Chen Hao menyelesaikan pidatonya, ada tepuk tangan meriah. Harus dikatakan bahwa argumen Chen Hao dari kewajiban hingga pemberdayaan hak sangat segar. Di masa lalu, Sekretaris Jenderal NLD tidak berani berbicara seperti ini. Yang pertama adalah dia tidak berani menunjukkan dukungannya terhadap bisnis, dan yang kedua adalah dia dengan berani mendorong mereka hanya untuk mendapatkan dukungan finansial mereka. Chen Hao tetap tersenyum misterius seperti orang Rusia, mengikuti Guna satu demi satu, dan berjalan keluar dari koridor perlahan. Telapak tangan Chen Hao penuh dengan keringat. Ketika tidak ada seorang pun, Chen Hao dengan cepat bertanya, apa yang kukatakan? Ya, bagus untuk mengatakan itu untuk pertama kalinya, kata Guna dingin. Chen Hao sedikit kesal di dalam hatinya, dan wanita itu menatapku lagi. Apakah dia pikir dia bisa menggertakku seperti dia di Vladivostok? Tetapi ketika aku mengikuti matanya, aku menemukan sesuatu yang salah. Di seberangnya muncul seorang wanita yang mengenakan emas dan perak. Wanita ini sangat dewasa, terutama bagian tubuh tertentu. Itu adalah sesuatu yang ingin dilakukan pria. Pria di sekitarnya juga tidak buruk. Pria berkebangsaan Rusia yang khas memiliki janggut di wajahnya dan sangat liar. Tingginya sekitar 1,9 meter. Sepasang mata bersinar ke arah Guna. Sayang, ini mantan pacarmu. Wanita dengan belahan dada yang sangat besar itu bertanya. Ya, sayang, pria memang agak tidak wajar. Tut, harus kukatakan bahwa kamu memiliki penglihatan yang bagus. Kamu memilihku. Wanita seperti itu yang tidak bisa berdandan seperti jeruk yang keriput. Tentu saja, sayangku lebih cantik. Selesai mengucapkan dua orang dengan penuh kasih sayang sambil tersenyum. Minggirlah, ucap Guna. Aduh, saat bertemu dengan seorang kenalan lama, aku masih saja pemarah. Apa tidak ada laki-laki? Ucapan wanita. Aku ingin kau menjaga. Guna tidak bisa berkata apa-apa. Gadis kecil 38, ada apa dengan wanitaku? Chen Hao sudah menjadi bajingan sejak dia masih kecil. Tentu saja, dia sama sekali tidak membutuhkan wanita murahan ini. Letakkan lenganmu di tubuh Guna dan raih dia. Siapa kau, Tuan? Pacarnya, kata wanita itu sambil tersenyum. Aku bukan pacarnya, kata Chen. Aku calon suaminya. Tut, kau benar-benar pantas mendapatkannya. Lihatlah dia, kau tidak perlu mencari orang yang setampan Hani, atau orang yang seburuk itu. Hei, kenapa aku seburuk itu? Chen Hao marah, kau boleh menghina kepribadianku, kau boleh mengacak-acak rambutku, tetapi kau tidak boleh mengatakan aku tidak tampan. Dengan itu, dia menunjukkan dadanya yang kuat, yang memperlihatkan otot-otot yang sempurna untuk latihan. Otot-otot ini sangat lebar dan memiliki kekuatan pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Sekarang dia tersedak dan tidak dapat berbicara lagi. Mata wanita itu bersinar ke arah Chen Hao, dan dia hampir ingin memakannya. Dia tidak diragukan lagi menghargai Chen Hao. Melihat Chen Hao dengan santai menarik pakaiannya, Nima, wanita-wanita Rusia ini begitu lugas sehingga mereka tidak peduli dengan perasaan seorang pria dengan status intelektual. Dia ingin menjadi lebih baik dari Chen Hao. Lihatlah seleramu. Kamu hanya seorang pelatih kebugaran. Apa yang aneh tentang itu? Pria itu marah. Begitu anak laki-laki itu datang, dia menarik perhatian wanitanya sendiri. Tentu saja, dia tidak bermaksud baik dan tidak dapat terus membuat anak laki-laki itu bangga. Kalau tidak, dia tidak akan punya wajah. Oh, aku seorang pelatih kebugaran. Di mana kamu melihat itu? Tidak ada kepala, tidak ada otak, hanya ada otot di seluruh tubuh, apa yang ada di tangan, apa yang ada di kaki, dan semuanya adalah merek yang bermacam-macam.
Chen Hao mulai mendengar bahwa sepertinya ada sesuatu yang terjadi untuk sementara waktu. Merek yang dikenakannya benar-benar beraneka ragam. Ada beberapa barang Armani di sana, tetapi semuanya ada di kemejanya. Selain itu, merek yang dikenakannya di kakinya adalah merek lain yang tidak terlalu mencolok. Tentu saja, Chen Hao tidak tahu. Ada banyak merek terkenal di tubuhmu. Bisakah kau memberi contoh? Chen Hao tersenyum. Aku hanya punya satu set, yang merupakan simbol Menara Eiffel. Apakah kau punya satu? Tidak. Apakah itu mahal? Chen Hao tersenyum. Tentu saja. Oh, lihat, kapten itu adalah pamanku. Oh, begitu aku melambaikan tangan, dia akan datang. Kemudian dia teringat kapten yang melambaikan tangan. Jangan. Chen Hao merasa bahwa dia akan dibunuh oleh bocah bau ini. Dia benar-benar ingin mencari tempat untuk memukulinya. Pada saat ini, beberapa orang datang dari luar, dan mereka jelas pindah ke sini untuk mereka. Chen Hao melihat orang-orang yang datang di depannya mengenakan topi kapten kapal pesiar, dan orang-orang yang mengenakan jas lurus. Mereka seharusnya adalah orang-orang yang menangkapnya dan Kafudi kemarin. Chen Hao sedikit bersalah. Dia datang dengan pakaian orang lain kemarin. Dia terlihat pada saat itu. Apakah orang-orang ini mengenalinya lagi? Jadi, apakah saya akan pergi atau tidak? Bagaimana dengan guna ketika saya pergi? Chen Hao sangat kontradiktif. Lupakan saja, para prajurit harus datang dan menutupi air dan daratan. Halo, Tuan Castington, kata sang kapten. Di sisi lain pria yang berpuas diri ini melihat wajah kekuatan yang kacau. Halo, kata Chen Hao. Alec, jangan percaya padanya. Dia seorang hooligan. Dia baru saja menghina pacarku. Kata pria itu. Jangan bicara omong kosong. Castington adalah sekretaris jenderal dari 13 liga. Ada banyak wanita yang melemparkan diri mereka ke dalam pelukannya setiap hari. Siapa yang peduli dengan wanita Anda? Tentu saja, Tuan Castington, pria paling sopan, selalu terkenal karena menjalankan kesatriaan bangsa Rusia kita. Kekaguman sang kapten membuat Chen Hao merasa sedikit gembira. Tanpa sadar, aku mengangkat sedikit pakaianku. Ya, orang-orang suka melemparkan diri mereka ke dalam pelukannya. Wanita dengan bagian tubuh yang besar itu berkata, "Pergi," bisik Guna, Nona Guna, diplomat Rusia, dan Tuan Castington, sekretaris jenderal, tidak tahu bagaimana mereka telah menyinggung Anda. Ketika sang kapten mengatakan identitas mereka, dia tentu berharap bahwa mereka akan mempertimbangkan identitas mereka dan memberinya lebih banyak wajah sebagai seorang kapten. Namun, keponakan sang kapten meledak. "Hei, kau pikir kau diplomat? Hehe, aku tidak mau sekolah saat kau mengejarku. Kau hanya jalan di sekolah. Kau mengerti, kualifikasi apa yang kau miliki sekarang untuk menunjukkan padaku profil tinggi?" Chen Hao dan Guna bingung saat mendengarnya. "Kamu anjing yang superior. Kamu terbiasa dengan kehidupan orang-orang. Apakah kamu pikir tidak ada seorang pun di dunia ini yang begitu baik padamu? Apakah kamu tidak memiliki pengetahuan diri? Aku sama sekali tidak ingin menyesuaikan diri. Apakah ada yang pernah mendengarnya? Kapten, seperti yang kamu lihat, keponakanmu sangat sombong sehingga dia tidak bisa mentolerir orang-orang sepertiku." Chen Hao sengaja menunjukkan penampilan yang berhati-hati. Itu tergantung pada apakah kaptenmu bisa menjadi seorang pria. Chen Hao dulu menamparkan orang seperti ini, tetapi sekarang statusnya berbeda. Patah. Kapten menamparkan anak laki-laki itu lebih tinggi dari kepalanya. Mereka semua menatap kapten yang bertekad untuk membunuh. Hanya Chen Hao yang memiliki senyum kuat di wajahnya. Tamparan pertama itu bagus. Kedua, kapten itu bukan orang yang sama. "Kapten, aku hanya mengatakan itu. Mengapa kamu melakukan itu?" Chen Hao segera berkata bahwa kapten membantuku dan menamparkan anak laki-laki itu. Tentu saja, dia harus sangat berterima kasih. Dengan cara ini, akan ada beberapa perubahan dalam situasi. Kami dapat memahami identitas Anda, Tuan Castington, jadi saya telah memberi keponakan saya pelajaran. Seperti yang dikatakan kapten, dia menarik keponakannya menjauh. Keponakan kapten tidak dapat melihat semuanya sekaligus. Itu seperti menendang Chen Hao. Wanita itu yang memberi Chen Hao sebuah catatan kecil ketika dia pergi. Apakah dia akan membayarnya? Atau apakah istrinya akan menjadi tentara lagi? Chen Hao berkata sambil tersenyum, "Ini benar-benar menarik di sini. Saya merasa malu sekarang.
Saya tidak menyangka Guna begitu gila ketika dia masih muda. Tapi sungguh, Chen Hao benar-benar tidak tahu mengapa gadis yang sombong ini harus menempelkannya terbalik. Anda suka mencatat? Guna bertanya dengan suam-suam kuku. Oh, apakah Anda mengatakan catatan ini? Chen Hao menyebarkannya dan memberikannya kepada Guna. Dia telah melihat bahwa ada kamar V3210 di dalamnya, dan kemudian dia berkata seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa yang kamu lakukan untukku? Aku ingin mencabik-cabiknya hidup-hidup untukmu. Chen Hao berkata sambil tersenyum. Beberapa kali, itu dirobek-robek menjadi berkeping-keping. Tentu saja, Chen Hao tidak terlalu bodoh. Dia sudah merasa bahwa kali ini kaptennya agak keterlaluan. Sepertinya dia tidak punya alasan untuk memberi pelajaran kepada putranya. Jadi apa rencananya? Apakah kamu ingin membuat rencana yang begitu pahit? Apakah kamu ingin menyakitiku? Atau menyakiti Guna? Chen Hao agak bingung. Chen, kita akan pergi ke tengah kasino untuk melihat-lihat dan menarik lebih banyak orang. Guna masih tidak bisa melupakan pekerjaannya. Chen Hao tidak bisa tidak berpikir bahwa mungkin dia kesepian tadi malam. Chen Hao setuju, lalu berjalan ke tengah kasino, tempat kepalanya ditendang, dan orang-orang di sini sangat fanatik, jadi tidak ada yang menyadari kedatangan Chen Hao. Namun, Chen Hao merasa bahwa kebanyakan orang di sini adalah orang-orang terhormat di kota ini dan bahkan di negara ini. Siapa yang akan menempel pada wajah orang lain? Tentu saja, lebih baik memiliki perbedaan yang jelas. Dengan cara ini, Chen Hao sedikit santai. Tidak ada yang memperhatikan alam. Lebih baik, seperti kehidupan tentara bayaran yang dulu dijalaninya. Dengan langkah Guna, Chen Hao pergi ke beberapa tempat di sini, terutama ke tempat untuk membeli yang besar atau kecil. Orang-orang di sini disebut Zheng Huan. Begitu Chen Hao terpilih, dia melihat bocah Kafuri. Dia sudah menumpuk keripik seperti Xiao San di mejanya. Kafudi dan Chen Hao saling memandang. Chen Hao secara alami tahu bahwa Kafudi adalah pria yang menganggap uang sebagai hidupnya. Dia biasanya menolak untuk menghabiskan uang. Dikatakan bahwa dia ingin menabung untuk membeli roket. Dia tidak bahagia di bumi. Dia mungkin ingin terbang kembali ke dunianya yang dulu. Tentu saja, itu lucu. Dia seharusnya punya idenya sendiri. Chen Hao membeli yang besar dengan Kafudi, dan yang lainnya membeli yang besar dengan Kafudi. Namun, Kafudi mengerjapkan mata putus asa pada dirinya sendiri. Chen Hao mengerti, dan sebelum dealer mengatakan akan membelinya, dia melihat bahwa chip 10.000 yuan dimasukkan ke dalam bagian yang kecil. Kafudi menunjukkan ekspresi senang kepada Chen Hao. Beli, ambil dari tangan, beli, ambil dari tangan. Dada-dada, baiklah, aku akan menyetir. Ini sangat kecil. Maaf, ini dia. Yang lainnya tertawa. Kafudi terus mengerjapkan mata pada Chen Hao. Chen Hao mengerti dan tentu saja mengikutinya ke arah yang berlawanan. Harus kukatakan, Kafuri adalah veteran kasino sejati. Orang lain memperhatikan jutaan chip di mejanya menyusut. Sebenarnya, mereka tidak tahu bahwa orang ini terus-menerus mengambil kalung emas, jam tangan emas, dan sebagainya dari orang lain. Dalam beberapa kesempatan, Chen Hao tidak tahu taktik apa yang digunakan Kafudi. Chen Hao tidak berjudi. Dia menang jutaan beberapa kali. Dia bosan, lalu dia menumpahkan uangnya ke tanah. Lalu perhatian orang lain tiba-tiba tertuju pada Chen Hao. Ketika orang-orang ini mengetahui bahwa itu adalah Castington, mereka mengungkapkan perhatian dan rasa terima kasih mereka kepada Chen Hao satu demi satu. Chen Hao tersenyum, lalu menarik Kafi keluar. Baiklah, bos, untuk apa kau menarikku keluar? Sekelompok orang idiot di sini tidak tahu apa yang telah mereka hilangkan. Lihat jam tangan Armani ini, jam tangan Rolex, dan kunci mobil Rolls-Royce Phantom. Kafudi sangat marah. Bagaimana mungkin bos itu menarik orang keluar dari rumah? Apa yang ada di matamu selain uang? Dan sepotong kotoran. Petik 2. Chen Hao tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi tiba-tiba dia menoleh dan berkata, beraninya kau memarahiku. Maafkan aku, orang dewasa yang baik. Kau harus percaya padaku. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Kau tahu itu. Chen Hao mencengkeram telinganya, lalu menghentikan monyet yang lincah seperti Kafudi. Chen Hao berkata dengan sungguh-sungguh, aku katakan padamu, kali ini situasinya agak aneh. Tidakkah kau lihat kaptennya? Dia tampaknya menghormati kita secara dangkal,
tetapi dia terlalu menghormati kita, tidakkah kau pikir begitu? Apakah bocah itu menangkap kita? Memang benar bahwa tiba-tiba dia sangat menghormati kita. Pasti itu tipu daya, atau dia ingin aku mencuri sesuatu. Baiklah, aku akan memberimu tugas. Kau dapat mengikuti kapten dan mencari tahu apa yang ingin dilakukan kapten. Jangan menjadi cerita Titanic. Chen Hao menghela nafas dengan emosi. Bos, mengapa kau memintaku melakukan beberapa hal yang tidak menyenangkan? Baiklah, aku juga akan memberimu kesejahteraan. Baiklah, jika kamu mendapatkan informasi ini untukku, kamu pergi ke V3210, matikan lampu segera setelah kamu memasuki pintu, dan kemudian jangan pedulikan apa yang terjadi. Jangan nyalakan lampu, dan kemudian panggil nama orang lain. Lakukan saja, kamu tahu bagaimana melakukannya, kan? Ada seorang gadis yang menunggumu. Chen Hao berkata sambil tersenyum, haha. Tentu saja, aku akan membalasmu. Sial, bos, kamu terlalu baik padaku. Kamu harus menjemput seorang gadis bersamaku. Baiklah, ini adalah keuntungan dari kamu mengikutiku. Meskipun beberapa wanita baik, mereka tidak sebaik rumah mereka sendiri, jadi mereka akan memberimu semua bunga liar di pinggir jalan. Oh, jangan petik bunga liar di pinggir jalan. Hei, Bos Chen, kamu harus ingat untuk datang kepadaku untuk penyelidikan dan pencurian kecil-kecilan seperti ini di masa depan. Setelah Chen Hao dan Kafudi berpisah, mereka mengikuti Guna berkeliling. Banyak orang di sini adalah pebisnis, tetapi mereka tidak tahu banyak tentang apa yang disebut Liga Dongzheng dan Liga Guangfu. Guna membawa Chen Hao ke tempat yang jarang orangnya. Tempat itu tampak seperti kotak. Orang-orang di dalamnya tampak tenggelam dalam suasana soha. Tidak ada yang menyadari kedatangan Chen Hao. Hadirin sekalian, silakan mendaftar di sini. Chen Hao dan Guna mengikuti langkah pelayan ke bar yang mirip dengan meja resepsionis dan mendaftarkan informasi di sini. Ini adalah permainan judi orang sungguhan, Anda dapat mengajukan permintaan apapun, selama pihak lain muncul di lapangan ini, dia harus bertarung. Kata pelayan itu, bagaimana Anda membawa saya ke tempat seperti ini? Chen Hao bertanya sambil tertawa. Apakah Anda takut? Orang-orang seperti Anda biasanya tidak membawa saya ke tempat seperti ini untuk mengambil risiko. Pasti ada alasan mengapa Anda melakukan ini, kan? Anda pintar. Guna menuntun Chen Hao untuk datang ke sini, lalu berkata kepada Chen Hao, orang-orang di sini semuanya putus asa. Seringkali ada beberapa pembunuh atau organisator yang datang ke sini, dan beberapa pengusaha datang ke sini untuk mencari karyawan. Bukan itu intinya, yah. Guna harus mengakui bahwa Chen Hao memiliki indera peraba yang tajam. Sebagian besar orang di sini berasal dari Liga Restorasi. Mereka datang ke tempat-tempat seperti itu setiap hari untuk mencari pembunuh dan membunuh anggota keluarga kerajaan. Ada seorang pria berjanggut besar di sebelah kirimu. Dia seorang bangsawan, Hei Senger. Dia adalah pria yang dijatuhi hukuman mati oleh keluarga kerajaan 20 tahun yang lalu. Kamu dapat melihat bahwa matanya penuh dengan kebencian. Dia jelas bukan teman yang baik. Dia menjabat sebagai sekretaris jenderal Liga Restorasi selama 1 periode, tetapi kemudian dia jatuh karena suatu alasan. Petik 2. Ada juga yang memiliki sisi kiri dan kanan di depan mereka. Mereka semua dari Liga Restorasi. Mereka semua memiliki wajah serius dan tampaknya sedang menunggu kemunculan tentara bayaran yang hebat. Chen Hao diam-diam mendengarkan perkenalan Guna, dan tiba-tiba merasakan suasana yang tidak biasa di sini. Tapi serius, orang-orang di sini benar-benar antusias. Mereka menyediakan teh dan air, dan layanannya sangat ramah. Tentu saja, Chen Hao tidak tahu bahwa semua orang yang bisa datang ke sini adalah para pejabat tinggi. Konsumsi mereka di sini mengadopsi sistem integral. Selama mereka membeli poin integral, mereka dapat bermain dengan banyak hal, bahkan wanita dan semua jenis wanita. Chen Hao melihat sekeliling dan melihat pria yang sangat jelek ini menonjol dari orang-orang di sini. Di depan pria ini, ada seorang pria yang tergantung. Dia terus mencambuk orang-orang ini, dan kemudian bayonet menusuk pria itu. Lalu ada senyum menjijikkan. Chen Hao tercengang. Dia telah mengalami pembunuhan tentara bayaran yang kejam, tetapi kapan dia berbicara tentang begitu banyak cara di sini? Begitu cahaya masuk, tempat itu lebih gelap daripada di luar. Ditambah dengan pemandangan yang kasar dan kotor, itu benar-benar membuat orang mengeluarkan semacam gen kekerasan dalam tubuh mereka.
Mereka akan merasa ingin membunuh semua orang di sini kapan saja. Apakah ini tempat balas dendam? Sepertinya kamu tidak seharusnya berada di sini, teman kecil. Pada saat ini, mantan Sekretaris Jenderal Liga Restorasi yang berjanggut berkata kepada Guna sambil tersenyum. Guna tidak datang ke sini demi dirinya sendiri, hanya untuk memperkenalkan Kas Danton, Sekretaris Jenderal Liga 13 kepadamu. Guna memiliki senyum yang sempurna sebagai seorang diplomat. Oh, Kas Danton, aku pernah mendengarnya. Aku telah mendengar banyak tentangnya. Begitu si Heisenger berjanggut itu berbicara, janggutnya bergetar, seperti seorang wakil dari literatur Rusia yang bangkit lebih awal. Aku telah mendengar banyak tentangmu, Chen Hao rendah hati. Apakah kamu di sini untuk memperkenalkannya? Heisenger bertanya sambil tersenyum. Tuan Heisenger, tidak bisakah kau menebak apa yang kuinginkan? Baiklah, aku tidak akan bersekutu dengan kalian. Kami pasti akan dipimpin oleh kalian. Bahkan jika kami bertarung sampai orang terakhir, kami tidak akan pernah menjadi anjing pelarianmu. Petik 2. Petik 2. Chen Hao tampaknya telah mendengar makna yang berbeda. Liga Guangfu sedang merekrut beberapa pembunuh di sini, tetapi dia khawatir Liga ke-13 hanya merekrut mereka. Itulah sebabnya dia membenci orang-orang di Liga ke-13. Jangan marah, Tuan Heisenger. Itulah yang terjadi di masa lalu. Sekarang Liga ke-13 berkembang dan tumbuh di tangan Castington muda ini, dan terus memperbarui ide-ide politiknya. Tidak akan pernah menjadi seperti dulu, kata Guna sambil tersenyum. Idenya sangat sederhana. Dia ingin mengikat semua orang di sini ke satu perahu dan membentuk aliansi. Chen Hao adalah pemimpin aliansi. Harus kukatakan bahwa ide Guna sangat liar. Oh, apa yang bisa kau tawarkan padaku? Tanya Heisenger. Aku bisa membantumu untuk menjadi Sekretaris Jenderal Liga Restorasi lagi. Guna menyelesaikan kalimat ini, tidak berbicara lagi. Bagi seseorang yang telah mencapai puncak dan masih enggan berpisah dengannya, dia harus berharap untuk mencapai puncak, jika tidak, dia akan merasa tidak nyaman dan gelisah. Heisenger adalah orang seperti itu, dia memiliki bakatnya, tetapi dia telah dimanfaatkan. Wajah Heisenger masih sedikit aneh. Bagaimana mungkin orang yang memuaskan ini bersedia membantunya? Alur cerita di sini tidak masuk akal. Tentu saja, Chen Hao tidak begitu jelas tentang tujuan kata-kata Guna. Untuk tsunami macam apa yang akan ditimbulkan Heisenger dalam benaknya, dia hanya merasa bahwa dibandingkan dengan Guna, popularitas dan atmosfernya dalam struktur politik tidaklah cukup. Ia tidak dapat menahan diri untuk membuat rencana untuk masa depannya. Di masa depan, jika Guna menyerah dan tidak mengenali orang, saya khawatir Guna adalah orang yang menggali lubang. Saya teringat wanita yang melemparkan dirinya ke dalam pelukannya tadi malam dan menolak. Saya tidak tahu bagaimana perasaannya. Saya khawatir sudah terlambat untuk membenci dirinya sendiri. Namun, Chen Hao tidak dapat bertanya langsung kepadanya. Kamu bermain hari ini. Heisenger berkata demikian dan pergi. Apakah kamu begitu mempercayainya? Chen Hao tahu dari percakapan tadi malam bahwa Guna mencari banyak hal. Jangan sebutkan resimen tentara bayaran organisasi neraka yang tersembunyi di Vladivostok, dan para pengawal yang bersembunyi di dekat lapangan merah, yang energinya sama sekali tidak kalah dengan beberapa pasukan reguler. Saya tidak mempercayainya, saya hanya berpikir dia adalah orang miskin yang berharga. Dia berkata dengan wajah kosong. Oh, kamu memiliki mata yang bagus untuk orang. Chen Hao Dao. Apakah kamu pikir aku akan menjualmu suatu hari nanti? Sulit bagimu untuk mengatakannya. Saya selalu berpikir kamu akan melakukannya. Apakah kamu sama sekali tidak mengerti isi hatiku? Aku hanya tahu isi hatimu dengan sangat baik. Oh, ceritakan padaku. Tahukah kamu, dari pandangan pertama yang kamu berikan padaku, aku tahu kamu bukan wanita biasa. Kamu tahu Katyosha sangat penting bagi rencanamu, dan kemudian kamu mulai mendekatinya. Bahkan karena dia, kamu bisa berkomitmen padaku. Jangan terburu-buru menyangkalnya. Misalkan aku tidak punya apa-apa, apakah kamu pikir kamu akan tertarik untuk bertemu denganku? Petik 2. Petik 2. Guna terdiam. Dalam pikiranmu, hati yang ingin kamu buktikan kepada orang lain tidak akan menghentikanmu untuk terus maju. Chen Hao tidak melanjutkan. Ini hampir dapat mewakili bahwa Chen Hao sama sekali tidak mengenal wanita ini. Orang-orang di sini tidak secerdas Chen Hao Lai. Orang-orang di sini terlihat sangat jahat. Chen Hao perlahan-lahan melihat ke tempat ini.
Pada dasarnya, ada beberapa kolam anggur dan hutan daging. Kelinci yang datang dan pergi memberi orang-orang ini berbagai cara untuk bersantai dan hiburan. Dan jenis orang yang hanya membunuh untuk kesenangan. Chen Hao merasa tempat ini akan mencekiknya. Chen Hao meninggalkan Guna terlebih dahulu. Dia kembali ke tempat tinggalnya di Castington. Dia sangat kesal. Dia memikirkan saat dia bekerja dengan Guna sebelumnya dan perasaan Guna yang sebenarnya tadi malam. Mungkin ratu yang begitu kuat dan wanita yang lemah keduanya adalah Guna. Seolah-olah pada waktu tertentu, ratu yang kuat akan menempati titik atas, yang lemah hanya akan menunjukkan titik bawah, dan itu akan menjadi semacam perlindungan diri ketika mereka tidak bisa mendapatkan respons Rusia yang pantas. Itu seperti keponakan kapten yang saya temui hari ini. Memikirkan kapten, Chen Hao selalu merasa bahwa kapten merasa sangat berbeda dan tidak nyaman. Saya harus menjaga Kafudi dan Katyosha tetap aman. Chen Hao berpikir begitu, kekuatan otaknya terbatas. Chen Hao tidak bisa tidur di malam hari, jadi dia hanya duduk dan bermeditasi. Meditasi semacam ini sangat menarik. Anda tahu, latihan semacam ini hanya dapat meningkatkan rantai gen. Setelah hampir 3 atau 4 jam latihan, Chen merasa bahwa dia berkeringat dan lengket. Saat ini, dia siap untuk bangun dan mandi. Dia menemukan bahwa Katyosha tidak tahu di mana dia berada. Chen Hao hanya bisa pergi ke Guna. Chen Hao tidak tahu apa yang dikatakan Guna kepada Katyosha, dan kemudian membiarkan Katyosha pergi sendiri. Dalam hal ini, Chen Hao akan pergi ke Guna akan menjadi langkah yang berbeda. Guna, yang membuka pintu, lesu dan mengenakan pakaian sutra longgar, memperlihatkan area putih salju yang luas. Ada juga beberapa bagian yang indah dan jelas untuk dilihat. Tentu saja, Chen Hao benar-benar cemas setelah dia mengetuk pintu. Dia tidak ingin menjelajahi lukisan ini sama sekali. Itu bukan hanya kepercayaan raja kepada Chen Hao, tetapi yang lebih penting, Katyosha adalah wanita Chen Hao. Dia tidak mungkin mengalami kecelakaan. Ada apa denganmu? Gu Naming tahu kalau Chen Hao ada di sini. Masalahnya cuma satu, Katyosha hilang, tapi dia tetap saja menunjukkan ketidakbersalahannya. Katyosha sudah pergi, tolong bantu aku menemukannya, kata Chen Hao dengan cemas. Orang-orang sudah besar, mereka bisa pergi kemanapun mereka mau. Siapa yang peduli? Guna, kalau kamu tidak memikirkannya, dia hanya wanita yang lemah. Bagaimana kamu bisa melawan para pengkhianat itu di luar? Chen Hao teringat pada kapten. Tidak apa-apa, jangan khawatir, dia mungkin akan kembali besok pagi. Kamu lihat aku masih memakai piyama. Apa kamu ingin aku membantumu menemukannya? Kalau kamu tidak membantu, Chen Hao terluka. Baiklah, kamu tunggu saja. Aku akan mencarikannya untukmu. Guna kembali mencuci rambutnya dan kemudian merapikan rambutnya. Seperti wanita cantik yang baru saja keluar dari kamar mandi. Tentu saja, Chen Hao tidak terlalu memikirkannya, tetapi dia merasa bahwa orang ini masih memiliki pesona untuk dikejar. Yang terpenting sekarang adalah menemukan Katyosha. Ketika Chen Hao berbelok di tikungan, dia bergegas pergi ke arah lain. Chen Hao terkejut dan kehilangan arah. Tuan, Chen, ayo masuk dan katakan. Chen Hao bertemu Kafudi. Kemunculan Kafudi berarti kapten benar-benar punya masalah. Lalu hal-hal berikutnya sangat sederhana. Pertama, Katyosha benar-benar mengalami kemalangan. Kedua, Katyosha mungkin jatuh ke tangan kapten saat ini. Ketiga, kapten masih punya beberapa tujuan untuk memaksa Kafurti masuk ke ruangan dan minum. Ada bau feminin yang kuat padanya. Kenapa kamu mencium bau parfum yang begitu kuat? Guna mengerutkan kening, tiba-tiba di wajahnya semburat aneh. Karena aromanya sangat familiar, hanya wanita yang kutemui tadi pagi. Saat itu, wanita itu memasukkan catatan ke Chen Hao, dan Chen Hao memberikan catatan ini kepada Kafudi. Dan kemudian Kafti menggurui wanita itu. Seorang wanita seperti pelacur. Tiba-tiba ada kelegaan di hati Guna. Bukankah begitu? Wanita itu benar-benar sama dengan kakak iparmu. Kafudi awalnya ingin mengatakan bahwa wanita itu benar-benar genit, tetapi ekspresi Chen Hao tampak sangat tidak senang, jadi dia dengan cepat mengubah kata-katanya. Apa yang terjadi? Katakan dengan cepat. Chen Hao tidak berminat untuk membicarakan hal-hal romantis itu. Coba tebak apa yang kulihat mengikuti kapten. Dia berkata, anak laki-laki itu benar-benar berhubungan dengan seorang pria berjanggut besar dan berbicara secara rahasia selama beberapa jam.
Apakah kamu tahu apa yang sedang dibicarakan orang-orang ini? Dia berkata, mereka berbicara tentang cara menahan semua orang di kapal, dan kemudian menghancurkan kotak hitam di dalam kapal, sehingga tidak ada penentuan posisi global. Selama mereka menahan orang-orang ini, dan kemudian satu persatu memberitahu keluarga atau memaksa mereka untuk mengatakan kode properti mereka, mereka dapat menjarah semua kekayaan orang ini. Menyebalkan, Chen Hao dan Guna sama-sama menarik napas dingin. Ambisi kapten itu tidak kecil. Dengan cara ini, semua orang di sini akan menderita. Para pengusaha kaya dan keluarga yang datang ke sini untuk bermain benar-benar sampah. Coba tebak siapa yang mereka hadapi pertama kali. Siapa itu? Chen Hao dan Guna bertanya dengan tergesa-gesa. Castington, Chen Hao dan Guna sama-sama merasa sangat sedih setelah mendengar ini. Dengan karakter Kapten dan Heisenger, mereka harus menjadi yang pertama berurusan dengan Castington. Kapten sangat terluka oleh Castington, dan keponakan kecilnya dipermalukan oleh Castington. Selain itu, Castington adalah posisi resmi terbesar di kapal. Mudah bagi orang lain untuk mengendalikan posisi resmi. Dengan cara ini, tentu saja, Castington menjadi pilihan pertama. Mereka terdiam untuk waktu yang lama pada saat yang sama. Tiba-tiba, keduanya berkata pada saat yang sama, Katyosha, mengapa kalian berdua berbicara begitu tidak dapat dijelaskan? Ada apa dengan Katyosha? Kemarin tidak baik. Oh, baik. Wajah Kafudi menjadi kacau. Mereka hanya tampak seperti sedang berselisih satu sama lain. Sekarang pemikiran kedua orang itu dapat disinkronkan, itu benar-benar sulit dipahami. Kafudi, jangan tanya. Pergilah ke tempat-tempat yang mungkin didatangi Katyosha dan bantu aku. Aku akan pergi ke Heisenger untuk bernegosiasi. Mari kita lihat apakah ada ruang untuk perubahan. Chen Hao Dao. Chen Hao, kamu tidak bisa pergi. Guna sangat cemas. Kenapa tidak? Tentu saja kamu bilang tidak bisa. Katyosha adalah sainganmu. Tentu saja, kamu tidak ingin aku menyelamatkannya. Jangan pikir aku tidak bisa melihat apapun. Chen, bukan itu yang kumaksud, kamu tahu. Katyosha penting untukmu, tetapi sama pentingnya bagiku. Baiklah, mari kita cari mereka secara terpisah. Kalian berdua bertanggung jawab untuk menemukan mereka. Guna bertanggung jawab untuk menghubungi polisi setempat. Kita harus menangkap semua orang ini. Aku bertugas untuk menghubungi pihak Heisenger. Aku dapat yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Chen Haodao kemudian memberitahu kedua pria itu untuk memulai pekerjaan mereka sendiri, dan memberitahu mereka untuk berhati-hati terhadap semua jenis orang di kapal. Kebanyakan pebisnis di sini, tetapi ada banyak penjahat dan hooligan lokal. Chen Hao keluar dari ruang VIP terdalam di sini. Dalam perjalanan, dia melihat orang-orang yang tidak begitu merasakan kehidupan yang menyenangkan, dan bahkan tidak menyadari ancaman itu. Katyosha kini telah menjadi mata rantai terlemah Chen Hao. Jika Katyosha tidak dapat ditemukan, kemungkinan besar Katyosha akan digunakan dan akan ditahan dengan caranya sendiri. Chen Hao sekali lagi berjalan ke Tanah Iblis. Tidak ada orang-orang menjijikkan di pintu, dan ada lebih banyak kru dalam barisan. Pertama-tama, dia mengganti pelayan asli di pintu, semuanya berpakaian seperti pelaut. Sama seperti Chen Hao yang sombong di masa lalu, keduanya tiba-tiba menjadi pemimpin Chen Hao. Tolong berhenti. Bagaimana jika aku bukan turis? Kami tidak mengenalmu, sebaiknya kau keluar dari sini. Salah satu dari mereka gemuk, besar, dan tinggi. Yang satunya lagi otot dadanya menonjol, dan dia juga sangat tinggi. Kau tidak mengizinkanku masuk. Apakah ada rahasia di dalamnya? Percayakah kau bahwa aku bisa memanggil seseorang sekarang? Kau tahu siapa aku? Aku Castington. Tidak peduli apa yang tidak ingin dilihat wisatawan, Heisenger adalah orang yang paling ingin melihatnya. Tentu saja, pemanjaan diri Chen Hao bermanfaat dan tidak berbahaya bagi Heisenger. Tanpa banyak usaha, mengapa tidak bagi Heisenger? Tentu saja, Chen Hao tidak tahu bahwa begitu. Banyak hal telah terjadi di sini. Chen Hao berharap dia bisa menanganinya sendiri. Castington, ada ekspresi curiga di wajah mereka, dan mereka saling memandang, menunjukkan kegembiraan, dan kemudian tampaknya memastikan apakah pria di depan mereka adalah Castington. Baiklah, Chen Hao terdiam. Hei, Castington mengaku sebagai orang terpintar di negara ini. Dia dapat mengidentifikasi loyalis dan pengkhianat. Dia adalah orang yang dipilih oleh surga untuk menghancurkan dinasti ini. Dia tidak ingin bertarung. Sekarang dia tidak tahu tentang situasinya.
Bagaimana situasinya? Tolong perjelas. Petik 2. Hei, bocah ini benar-benar bodoh. Benar-benar bodoh. Keduanya bernyanyi serempak. Siapa yang kau sebut bodoh? Chen Hao berkata dengan marah. Sejujurnya, orang-orang kami baru saja menerima perintah. Jika kami bisa, kami bersedia menangkapmu dan menghasilkan uang. Oh, berapa harga kepalaku? Itu sangat berharga. Begitu pria besar itu selesai mengatakan ini, seluruh pria itu melompat ke arahnya, dan pria lain perlahan bergerak ke belakang dan menghalangi jalan. Kau mencari kematian, Chen Hao Dao. Kami tahu bahwa kau, Chen Hao, hanyalah seorang penjahat yang keluar dari dinas rahasia resmi Belarus. Masa lalumu tidak cemerlang atau cemerlang. Kau telah melakukan beberapa hal yang membunuh, tetapi kau hanyalah dinas rahasia. Tapi kami berbeda. Kami adalah pembunuh sungguhan. Petik 2. Lalu pria itu meninju wajah Chen Hao. Chen Hao tersenyum jahat. Jika kau pikir aku Castington, itu salah besar. Cepat sekali. Begitu cepat. Di mata orang ini, Chen Hao seperti embusan angin, menghilang begitu saja. Saat Chen Hao muncul di detik berikutnya, dia menamparkan pria itu ke tanah. Chen Hao segera kembali ke posisi semula. Yah, apakah aku mudah diganggu? Chen Hao tertawa, wajahnya merah dan bengkak, dan sudah ada memar di atasnya. Jelas sekali betapa hebatnya telapak tangan itu. Apa yang kau lakukan? Aku tidak bisa menangkap anak seperti itu. Biarkan aku menariknya. Pria berotot yang siap menyegel jalan itu, sekarang tidak dapat berdiri, bergegas mendekat. Chen Hao tidak ingin menunda. Setelah pria itu bergegas mendekat, dia menendangnya. Orang-orang ini hanyalah udang kecil, dan Chen Hao sepenuhnya benar. Chen Hao mengeluarkan dua kunci dari mereka. Meskipun dia tidak tahu untuk apa kedua kunci itu, Chen Hao merasa lebih baik memakainya daripada tidak memilikinya. Memasuki kota neraka ini, kota itu kosong. Mereka bahkan tidak terganggu oleh pertempuran di luar tadi, yang membuat Chen Hao merasa sangat aneh. Aku mencari Hei Senger, keluar dari sini jika kau ingin hidup. Chen Hao berkata, secara kasar, ada sekitar 30 orang di sini, dan Hei Senger tidak tahu harus berlindung di mana. Sungguh memalukan bahwa kau tidak dapat menemukan siapapun. Jadi kita harus membersihkan orang-orang di sini sekaligus. Terserah kau. Pada saat ini, seorang pria dengan moncong anggur berdiri. Dia mabuk dan mungkin minum banyak. Chen Hao melihat bahwa meskipun pihak lain dalam keadaan mabuk anggur dan berjalan dengan canggung, dia sangat akrab dengan orang-orang Tiongkok. Langkahnya sangat menarik. Jika Chen Hao tidak salah menebak, dia pasti mabuk. Ya, ini aku. Ketika Chen Hao mengatakan ini, seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak. Hei, adik kecil, tahukah kamu bahwa kamu hanya satu orang sekarang, dan kami adalah sekelompok orang? Tentu saja, kami tidak mempermalukan orang biasa. Kami hanya ingin mengendalikan keamanan di sini. Karena akan ada celah keamanan di sini, kita harus memikirkan keselamatan seluruh kapal. Pada saat ini, seorang sarjana lain keluar. Haha, demi keselamatan seluruh kru. Seperti yang dapat kamu bayangkan, jika kamu menghancurkan sistem penentuan posisi kotak hitam, kamu akan dapat melakukan pembajakan. Dengan sembrono di lautan, petik 2 petik 2. Pada saat ini, seluruh kapal menyadari bahwa mereka telah bertemu dengan seorang pria yang berpengalaman. Siapa kamu? Aku Castington. Bunuh tidak ada satupun dari 30 orang yang takut dan mendorong pertempuran. Semua orang di sini bergegas keluar. Wajah mereka bersinar dengan cahaya. Mereka ingin membunuh Chen Hao. Begitu Chen Hao melihat situasinya, dia menggelengkan kepalanya di wajahnya. Orang-orang ini lebih dari sedikit. Mereka hanya beberapa poin kekuatan, dan mereka tidak memiliki pengaruh nyata. Jika kamu bergabung, itu hanya sedikit lebih kuat. Itu tidak berpengaruh pada hasil pertempuran. Orang-orang sombong. Sekitar 30 dari kita sudah pensiun dari tentara reguler. Kami dulu mengambil bagian dalam banyak perang pertahanan evolusi yang damai, dan tidak ada dari kita yang bukan apa-apa. Bunuh aku. Ketika Chen Hao melihat bahwa dia tidak dapat terus berbicara, dia tahu bahwa orang-orang ini adalah tipe orang yang tidak melihat peti mati dan tidak meneteskan air mata. Ketika dia memikirkannya, Chen Hao bahkan lebih ganas. Matanya memancarkan cahaya hijau di wajahnya. Cahaya menutupi wajahnya, dan wajahnya bahkan lebih bersemangat. Kemudian, ketika Chen Hao tidak dapat mengekspresikan dirinya,
dia hanya merasakan kekuatan tubuhnya memancar keluar. Dia tahu itu adalah hasil dari kultivasinya beberapa hari ini, karena kekuatan seluruh tubuhnya memiliki kekuatan yang lebih lama daripada hanya menghancurkan kunci gen pertama. Puff! Chen Hao meninju dada pria itu dan langsung menembusnya. Adegan ini mengejutkan orang lain, mereka tidak dapat melihat ekspresi apa di wajah mereka, tetapi tindakan semua orang kaku untuk waktu yang lama. Tentu saja, Chen Hao tidak akan berbelas kasih. Dia mulai berjalan di antara orang-orang ini dengan tangannya. Hampir setiap kali dia membuat tangan, dia menganggap dirinya sebagai pencabut nyawa. Begitu dia membuat tangan, jiwa dipanen. Tidak peduli seberapa terkejutnya Chen Hao di hati mereka, ketika dia menyuruh mereka pergi, dia tidak pergi. Sekarang sudah terlambat untuk pergi. Chen Hao memberi orang-orang ini makanan yang keras. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ke-10 orang yang tergeletak di tanah ditinggalkan. Ada sekitar 10 orang dengan keadaan serius, dan 7 atau 8 orang yang tersisa telah melarikan diri. Sambil mencibir, dia bertanya kepada pemimpin itu, apakah kau menangkap seorang gadis Rusia? Atau putri Belarus? Aku tidak tahu seorang pun putri Belarus. Sulit untuk menjawab. Chen Hao mengepalkan tinjunya di dadanya, tetapi bocah itu masih mati. Chen Hao tidak punya pilihan selain membunuh orang ini. Kemudian dia bertanya kepada orang kedua, manusia kedua, ada orang seperti itu. Dia memiliki rambut panjang dan sangat halus. Kemudian dia mengenakan gaun malam putih. Kami sedang berjalan di koridor saat itu. Pada saat ini, kami bertemu dengannya untuk meminta bantuan. Dia berkata bahwa dia perlu kembali ke daratan. Orang tuanya sedang menunggunya di pantai. Mari kita bawa dia kembali. Mari kita bicarakan ini. Kita tidak akan sebodoh itu. Kau telah menggerakkan hati yang penuh nafsu, merampok orang ini. Chen Hao sengaja membuat kata-katanya begitu serius. Tidak. Setelah kami membawanya, kami dipanggil ke sini untuk kembali. Kemudian Lord Heisenger menjanjikan banyak hal kepada kami dan berkata bahwa kami harus memberi perhatian khusus kepada gadis ini. Bagaimana kami berencana untuk menukarnya dengan lebih banyak hal secara pribadi. Ayolah, di mana dia? Ada gudang kecil di dasar kapal, yang merupakan tempat peristirahatan kami yang biasa. Tidak seorang pun akan menemukannya di tempat seperti itu. Oh, di mana kotak hitam itu? Wajah pendengar itu tiba-tiba berubah dan berkata, aku tidak bisa memberitahumu itu. Jika kau tidak memberitahuku, orang lain akan memberitahuku, sehingga orang lain dapat hidup, tetapi kau harus pergi ke neraka dan menjadi iblis neraka tanpa hati. Baiklah, aku akan memberitahumu. Tetapi kau harus masuk sebelum aku mengatakannya. Chen Hao tidak mengkhawatirkannya. Dia datang kepadanya, hanya untuk mendengar bunyi klik. Bocah itu maju untuk menggigit telinga Chen Hao, dan Chen Hao dengan cepat menghindar. Yang kudengar hanyalah gigi yang patah. Chen Hao menoleh dan melihat bahwa dia berbusa. Chen Hao tahu bahwa gigi orang-orang ini telah dipasangi racun darurat itu, yang digunakan untuk membunuh ketika mereka tertangkap. Orang-orang ini masih sedikit pemarah. Chen Hao berpikir dalam hatinya bahwa beberapa orang lagi bergegas ke orang-orang yang jatuh ke tanah. Chen Hao satu persatu, dan tidak ada ruang untuk diskusi sama sekali. Chen Hao mengidentifikasi arahnya. Sekarang dia tidak ingin tahu di mana kotak hitam itu. Dia ingin memastikan di mana wanitanya berada. Tentu saja, Chen Hao tahu bahwa jika sistem navigasi terganggu saat ini, dia yakin kapalnya akan hilang di lautan ini oleh banyak orang di sini. Tetapi Katyosha lebih penting. Semakin Anda masuk ke dalam, semakin gelap jalannya. Chen Hao turun ke kamar di lantai bawah. Kamar di sini tidak cocok dengan dekorasi kapal pesiar mewah di luar. Lebih seperti tempat untuk menjual budak. Namun, ada tempat tidur terpisah di sini. Chen Hao mencium bau busuk. Aku pergi dan membuka setiap kamar. Akhirnya aku menemukan Katyosha di ruangan terakhir. Chen Hao melihat Katyosha diikat di kursi dan tangannya ditaruh di belakang. Begitu Chen Hao masuk, Katyosha melihat dengan jelas bahwa itu adalah Chen Hao, dan matanya bersinar seolah-olah ditaburi bedak berkilauan. Itu seperti berkata, Chen Hao, aku tahu kau akan datang untuk menyelamatkanku. Chen Hao mungkin akan berkata, tidak, namaku sekarang Kas Denton, kau ingin memanggilku Kas Denton. Chen Hao dengan cepat melepaskan belenggu dari seluruh tubuh Katyosha. Katyosha dirobek dan diikat dengan selotip. Seperti yang diharapkan, dia meneriakkan nama Chen Hao untuk pertama kalinya.
Chen, kupikir aku akan tinggal di sini seumur hidupku, dan aku tidak bisa menikmati dada bidangmu lagi. Tahukah kau betapa tidak berdayanya aku? Aku bahkan ingin bunuh diri, tetapi aku sangat pengecut sehingga aku tidak memiliki keberanian untuk bunuh diri bahkan jika aku ingin melindungi kepolosanku. Tetapi aku pikir kau akan datang untuk menyelamatkanku, jadi kurasa aku tidak bisa melakukannya. Bunuh diri, aku, gadis bodoh, jangan menangis, jangan menangis. Aku tahu kau marah dan pergi, tentu saja tidak senang, aku juga sangat cemas, sekarang tidak apa-apa, ayo, kembali. Katiosha tidak ingin bicara. Pada saat ini, hanya cinta kekasihnya yang bisa menenangkan pikiran mereka. Perpisahan yang baru saja mereka alami adalah harta yang sangat berharga bagi mereka berdua. Chen Hao tidak berani menunda terlalu lama. Jika kotak hitam benar-benar hancur, bahkan jika Chen Hao membunuhnya pada akhirnya, Hei Senger harus mengembara di laut untuk sementara waktu, yang sangat buruk bagi mereka. Karena rezim Belarus sedang dalam keadaan berubah, diperkirakan rezim akan berubah setelah beberapa hari. Namun, itu tidak masalah. Ada mantan sekretaris jenderal dan sekretaris jenderal saat ini di sini. Diperkirakan itu tidak akan terwujud secepat ini. Tentu saja, jika orang-orang ini beroperasi secara rahasia, itu masih mungkin. Jadi waktu di sini tidak dapat ditunda. Begitu ada masalah, negara Belarus akan mengubah dinastinya. Katiosha tidak akan menjadi putri dan akan diburu di mana-mana. Ini adalah kisah seorang raja yang dikalahkan oleh musuh. Baiklah, mari kita keluar dan bermesraan. Aku punya sesuatu yang penting untuk ditangani. Baiklah, kita keluar hidup-hidup dan bertarung selama 500 ronde. Katiosha dengan naif berkata, bagaimanapun juga, dia juga orang yang baru saja mencicipi buah terlarang. Dia secara alami memakan tulang dan tahu sumsum, yang tak terlupakan. Petik 2 petik 2. Chen Hao berkata bahwa dia sangat bahagia, tetapi dia tidak berpikir itu benar. Tetapi tidak ada yang salah. Ini mungkin cinta. Ketika kita benar-benar mencintai, kita tidak peduli dengan apa yang kita katakan sebelumnya, atau retorika yang dikatakan guna. Keluar dari gudang bawah tanah, Chen Hao awalnya berencana untuk memberikan Katiosha kepada Guna, tetapi sekarang situasinya agak kritis, dan Chen Hao tidak diizinkan untuk menghabiskan begitu banyak waktu untuk mempersiapkan. Tepat ketika Chen Hao memikirkan masalahnya, dia tiba-tiba mendengar seseorang berjalan di kepalanya. Sangat menyenangkan untuk datang dan pergi. Tampaknya dia sangat khawatir, tetapi saya tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang ini. Chen Hao telah membunuh lebih dari 30 orang dari pihak lain. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang? Ketika saya memikirkan lebih dari 30 orang itu, lengan saya sedikit sakit. Jika kalimat ini didengar oleh orang-orang itu, saya khawatir saya akan marah. Saya telah membunuh lebih dari 30 orang, tetapi saya merasa dahi dan lengan saya mati rasa. Chen Hao membuat gerakan diam. Chen Hao menaiki tangga dengan tergesa-gesa dan hanya melihat sekelompok orang yang lewat. Chen Hao memberi isyarat kepada Katiosha untuk diam, lalu membawa Katiosha untuk mengikuti orang-orang di belakang. Wah, seru sekali. Apakah ini permainan detektif? Yah, aturan permainan detektif adalah berbicara lebih sedikit daripada orang lain dan menghukum mereka yang kalah. Jawaban Chen Hao yang linglung adalah bahwa tidak apa-apa untuk menjauh dari pihak lain sekarang, jadi lebih baik berbicara dengan lembut. Kali ini, Chen Hao melihat bahwa pakaian pelaut dari lebih dari 20 orang yang berjalan di sini membawa sesuatu yang berat. Setidaknya menurut situasi saat ini, setidaknya 20 orang dibutuhkan untuk melindungi semuanya. Benda ini sangat berharga, bukankah ini kotak hitam? Chen Hao memiliki cara rahasia di dalam hatinya. Jika itu masalahnya, tidak ada tempat untuk pergi. Chen Hao buru-buru mengikuti orang-orang ini dan bergelantungan dari kejauhan. Chen Hao begitu langsung sehingga dia takut akan menakut-nakuti orang lain. Sekarang situasinya berbeda dari tadi. Selama orang-orang ini mengaum, akan ada ratusan orang lagi di sini. Chen Hao tidak punya waktu untuk bermain-main dengan orang-orang ini. Ada banyak hal yang menunggu untuk ditangani Chen Hao. Chen Hao mengikuti dan melihat orang-orang ini memasuki sebuah ruangan berbentuk bola. Ruangan ini seperti bagian lambung yang menonjol, yang seharusnya menjadi ruang kendali kapal. Katiosha terlihat sangat bersemangat. Tampaknya dia sangat menyukai petualangan seperti ini. Namun,
Karena Chen Hao datang ke sini bersama orang-orang ini, dia harus mengurus Katyosha. Jika Katyosha ditemukan, itu urusan mereka. Chen Hao melihat bahwa di ruang kendali, seorang pria segera memimpin dan keluar. Pria itu adalah seorang kapten dengan penampilan yang baik. Kapten itu tampaknya tidak banyak berubah, tetapi wajahnya sedikit lebih gelap. Diperkirakan ini berarti bahwa segala sesuatunya akan mencapai apa yang dia pikirkan. Paman Welan, Katyosha awalnya ingin mengatakannya. Untungnya, Chen Hao di sebelah Katyosha menekan suara mulut Katyosha dengan tergesa-gesa, sehingga dia tidak memperlihatkan sisinya. Saat dia berjalan, sang kapten tampak sedang memikirkan sesuatu. Sekarang dia melihat kembali ke sudut tempat Chen Hao bersembunyi. Kemudian dia memberi perintah kepada dua orang di dekatnya, dan pergi dengan cepat. Dua orang dengan senjata dan amunisi aktif itu langsung menuju ke arah Chen Hao. Ketika Chen Hao hendak memberi mereka pukulan langsung, matanya tiba-tiba melonjak. Tidak, Chen Hao dengan cepat memukul beberapa karakter di mulutnya, lalu seluruh orang itu berputar di udara dan jatuh ke tanah, lalu berbalik dari arah ini dan bersembunyi di sebuah pilar besar. Dada, pooh, pooh. Pada saat yang sama, mereka menyalakan M47 Soviet, dan percikan peluru yang kuat dikeluarkan darinya. Percikan peluru ini, yang amat padat, meledakkan segalanya di sini. Segalanya di sini tampaknya jauh lebih rumit daripada sebelumnya. Chen Hao baru saja membuka kunci gen pertama. Bukannya dia kebal, tetapi kemampuan penyembuhannya lebih baik daripada orang biasa. Tentu saja, mustahil baginya untuk keluar dan bertarung dengan senapan mesin ini. Ini adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Saya tidak tahu bagaimana cara mati. Setelah Chen Hao memastikan bahwa kedua pria itu telah melepaskan tembakan, dia beruntung karena sangat beruntung. Katyosha melihat situasi di luar dan dilindungi oleh Chen Hao. Dia sama sekali tidak takut. Namun, dia tampaknya telah melihat wajah Chen Hao yang kesakitan dan bengkok, jadi dia bertanya, "Chen, kamu baik-baik saja?" "Tidak, tidak apa-apa." Chen Hao menunjukkan senyum pahit. "Ah, Chen, kamu terluka. Peluru itu mengenai lenganmu. Ayo, apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana saya bisa membantumu? Kamu lepaskan pakaianmu. Apakah kamu ingin bergabung dengan kami saat ini?" Tidak, lepaskan mantelmu dan sobek selembar kain untukku membalut lukaku. Chen Hao berkata dengan tidak berdaya, dia bukan hantu bunga peoni, bagaimana mungkin Katyosha disalahpahami sebagai orang seperti itu. Chen Hao tidak bisa menahan tawa getir. Teknik berpakaian Katyosha tidak buruk, dan kekuatannya tidak cukup. Namun, demi pakaian Katyosha dan mengikatkan pita, Chen Hao hanya bisa melakukannya. Chen Hao pergi mencari orang-orang ini bersama Katyosha. "Apa yang baru saja ingin kau katakan?" tanya Chen Hao. "Oh, aku hanya tidak tahu apakah aku salah." Pria dengan gaya itu, Tuan Whitebeard, tampaknya adalah saudara laki-laki ayahku, Welan. Katyosha melanjutkan, "Saudara perempuan saya dan saya memanggilnya Paman Welan. Dia adalah jenderal tertinggi di negara kami, tetapi tampaknya dia pernah menyinggung ayah saya sebelumnya dan dipecat. Saya tidak tahu apakah dia Paman Welan. Saya harus memastikannya, karena Paman Welan adalah kakek yang sangat baik." "Katyosha, dari generasi yang sama dengan ayahmu, mengapa Welan tidak mewarisi tahtamu?" "Aku tidak tahu kenapa, tapi Paman Welan dan ayahku tampaknya memiliki hubungan yang baik." Petik 2 petik 2. Chen Hao telah melihat pertarungan istana selama bertahun-tahun, tetapi dia hanya tahu beberapa di antaranya. Chen Hao masih memberikan banyak contoh perebutan istana seperti itu. Diperkirakan ayah Katyosha dan Welan berhak mewarisi tahta Belarus. Namun, dalam perebutan kekuasaan kekaisaran, Ivanovsky menang dan memberi Welan posisi Jenderal Agung sebagai kompensasi. Namun, Ivanovsky harus mempertimbangkan stabilitas rezim, jadi dia mengusir Welan dari pusat politik ibu kota. Rutinitas ini sering ditemukan dalam drama TV, jadi Chen Hao tahu hal-hal ini dengan sangat jelas. Chen Hao mengikuti langkah beberapa orang saat dia berjalan. Dia tidak menyangka bahwa arah orang-orang ini hanyalah pusat kasino, jadi Chen Hao cukup tertekan. Jika Anda ingin menghancurkan kotak hitam, Anda dapat melakukannya di ruangan hitam manapun. Mengapa Anda harus pergi ke Central Plaza Casino, dan ada begitu banyak orang di sini? Tunggu, begitu.
Chen Hao tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Chen, apa yang kamu tahu?" Katyosha bertanya dengan heran. "Hei, aku khawatir akan ada permainan yang bagus di sini. Jika kapten ini benar-benar paman Welan dari keluargamu, sangat mungkin dia dapat melakukan semua hal ini." Chen Hao berkata begitu. Namun, kata-katanya misterius, yang membuat kata-kata Katyosha berkabut. Katyosha bersikeras melakukannya lagi dan lagi. Chen Hao Chai memberi tahu Katyosha tujuan sebenarnya. Setelah mendengarkannya, Katyosha memuji kapten itu atas kepintarannya. Kedua fotografer mengikuti dari belakang. Tentu saja, Chen Hao dan Katyosha melompat-lompat, untuk menghindari pelacakan orang-orang itu. Chen Hao bersembunyi di ventilasi sekarang, menunggu drama terungkap. Aku harus mengatakan bahwa Welan benar-benar pintar. Oh, tidak, itu kaptennya. Chen Hao merasa aneh di wajahnya. Namun, tidak satu pun dari ini akan mencegah Chen Hao mendapatkan lebih banyak manfaat di sini. Sejak munculnya kotak hitam, orang-orang di lapangan tidak setenang sebelumnya. Mereka kini disimpan di suatu tempat, dan diterima dengan baik oleh lebih dari 30 orang bersenjata. Mereka membahas asal-muasal kotak hitam itu. Sial, orang-orang ini gila ya. Kalau kotak hitam itu hancur, tidak ada seorang pun di sini yang akan hidup bahagia, jadi kita akan tenggelam di lautan, bagaimana kita bisa bertahan kalau begitu? Orang ini benar-benar gila, bagaimana bisa ada orang seperti itu? Orang seperti itu terlihat sangat menyebalkan. Tidakkah menurutmu kita harus melakukan sesuatu? Apa yang ingin mereka lakukan? Apakah mereka akan membunuh kita semua? Aku hanya melihat Tuan Huilun keluar dari kerumunan. Ketika dia berbicara kepada kerumunan, seluruh hadirin harus diam, dan wajah mereka berkedip-kedip dengan aplikasi menjilat. Pertama-tama, aku ingin menyambut kalian di tempatku. Semoga akhir pekanmu menyenangkan, semoga perjalananmu sangat menyenangkan. Kali ini, mengingat kerja kerasku untuk berlarian ke sana kemari, aku berencana untuk tinggal di kapal ini untuk waktu yang lama. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di bawah panggung meledak. Bukankah kita semua menjadi tawananmu? Tetapi lihatlah orang-orang di sekitar dengan senjata, tiba-tiba tidak ada amarah. Situasi saat ini sangat kritis, dan aku tidak ingin mempermalukanmu. Panggil saja aku Kapten Welan, tetapi tidak masalah jika kau tidak melakukannya. Selama kau memberitahuku informasi identitasmu dan kata sandi kartu bankmu, maka aku tidak dapat menghancurkan kotak hitam itu, kita hanya butuh uang. Itu tidak akan menyakiti nyawa orang. Kau mengerti, tetapi selama salah satu dari mereka menjawab informasi yang salah, yang membuatku mentransfer uang, kotak hitam itu akan dihancurkan. Kau bisa pergi ke neraka bersamaku. Tawa hahaha terus bergema di tengah kasino terbuka seperti itu, di mana kemakmuran sebelumnya ditutupi oleh konspirasi. Welan, kau hanyalah anjing kerajaan, anjing yang tersesat. Beraninya kau bersikap sombong di sini. Aku benar-benar tidak mengerti bahwa kalian keluarga kerajaan, yang menikmati pendapatan pajak negara yang begitu besar, masih harus membawa rakyat kita ke pedang. Jangan membicarakannya, itu tidak berarti bahwa orang ini akan membiarkan kita pergi. Mungkin jika dia berkata begitu, dia bisa mengatakan bahwa kita semua akan dibunuh. Pada saat ini, seorang pria di kerumunan berkata dengan suara keras, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa yang dia katakan kemudian. Kemudian terdengar suara tembakan, dan pria itu jatuh ke genangan darah. Sekarang siapa yang berani menentang perintahku? Kalian semua ada di kapalku. Kalian seharusnya dibunuh. Begitu kalimat ini diucapkan, tidak ada seorang pun di bawah yang berani mengatakannya. Mengenai kalimat terakhir, kita semua tahu bahwa itu tidak penting. Namun, Chen Hao berpikir bahwa kalimat ini setidaknya merupakan ekspresi sebenarnya dari perasaan Welan. Ketika mereka mengabaikan kalimat ini, Chen Hao selalu merasa ada sesuatu di dalamnya. Namun, Chen Hao bukanlah cacing di perut Welan, jadi dia tidak tahu apa yang dimaksudnya secara spesifik. Baiklah, aku akan mulai dengan Anda, kata Kapten Welan, sambil menunjuk seorang pria. Ah, dia benar-benar paman Welan. Katyosha berkata dengan suara rendah di Chen Hao Huai, masih bersemangat. Petik 2 titik. Set, jangan bicara, Chen Hao Dao. Tapi ini pamanku Welan. Kau yakin? Tentu saja, aku hanya tidak tahu bagaimana paman Welan bisa menjadi begitu jahat. Paman Welan dalam ingatanku sangat baik. Kau bertanya pada adikku seperti ini. Kau tidak bisa keluar,
Hati manusia tidak dapat diukur, dan laut tidak dapat diukur. Chen Hao berkata sambil tersenyum, menghentikan keinginan Katyosha. Dengan cara ini, Chen Hao punya waktu untuk memperhatikan orang-orang berikut yang terus-menerus ditanyai. Tanpa kecuali, semua orang di sini telah mengungkap informasi identitas mereka dan mengungkapkan kata sandi bank mereka. Beberapa orang pengkhianat masih menderita masalah telinga di depan orang lain. Namun, Chen Hao tidak menyangka kapten akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Tunggu dan lihat, setelah sekitar setengah jam, kaki Chen Hao dan Katyosha mati rasa. Pada saat ini, orang-orang di bawah akhirnya mengatakan bahwa semua informasi identitas dan nomor telepon di tempat kejadian telah dikumpulkan. Kemudian, dalam keadaan seperti itu, Welan maju untuk berbicara. Hadirin sekalian, terima kasih atas kerjasama Anda dalam menyelesaikan pekerjaan ini. Saya berharap dapat mengambil foto untuk Anda masing-masing. Saya harap Anda dapat memasang semua jenis postur. Begitu Welan mengatakan ini, orang-orang di bawah tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi mereka benar-benar idiot. Welan ingin memeras, bukan uang di kartu bank sama sekali, dia juga ingin memeras. Welan, kamu tidak layak menjadi seorang pria. Kamu binatang buas yang mati. Tidak peduli apa, kita akan mati bersama. Sekarang kita semua mati dan beritanya telah sampai. Bahkan jika dia memiliki informasinya, itu tidak akan membahayakan kita. Ya, aku tidak akan pernah tunduk pada kekuatan jahat. Bang, 2 tembakan. Keduanya jatuh sebagai tanggapan. Saya tidak mengatakan bahwa saya adalah seorang manusia, dan mereka yang di belakang saya semuanya adalah serigala. Hei, Welan menyelesaikan kalimat ini, menyentuh 2 senjata, semua orang takut untuk menutupi kepala mereka. Tetapi mereka tidak melihat seorang pun tewas atau tertembak, tetapi ketika mereka mengangkat mata mereka untuk melihat Welan, wajah mereka berubah dari ketakutan pada awalnya menjadi kaget, lalu menjadi kecewa, lalu menjadi marah, dan akhirnya menjadi teriakan histeris. Chen Hao memperhatikan bahwa Welan melepaskan 2 tembakan ke kotak hitam. Chen Hao tertegun. Kemudian lihatlah rasionalitasnya. Hampir semua pengusaha kaya di seluruh negeri ada di sini. Saya tidak bisa tidak merasa tidak enak. Welan benar-benar mengerikan. Haha, sekarang saya harap Anda dapat menjalani kehidupan yang baik di tempat ini. Mungkin suatu hari, Anda dapat melihat harapan. Ada ekspresi acuh tak acuh di wajah Welan, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Harus dikatakan bahwa Welan telah menghancurkan harapan semua orang di sini. Chen Hao merasa bahwa dia terkekang oleh Welan ini. Bahkan jika Chen Hao melihat tindakan Welan, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Anda tahu, ada 50 orang di bawah senjata, apakah mungkin baginya untuk mengambil kepala musuh di antara begitu banyak orang di masa lalu? Saya khawatir tidak ada jalan kembali. Chen Hao tersenyum, getir, sekarang tidak apa-apa, mari kita duduk di perahu dan menunggu kematian. Tepat pada saat ini, tempat di tengah kasino perlahan-lahan mulai terbuka, entah dari mana asalnya, dan Hei Senger, tubuhnya yang besar, terbatas dan membengkak di ruangan ini. Chen Hao melihat Hei Senger sekilas, dan kemudian dia melihat wanita lemah di tangan Hei Senger. Oh, Guna, apa kabar? Diplomat Rusiaku yang cantik. Welan berkata sambil tersenyum. Berbalik ke Hei Senger, dia bertanya, bagaimana dengan yang lain? Terutama anak Castington. Aku hanya melihat 2 orang di sini. Salah satunya adalah Guna, yang tidak sehebat anak laki-laki lainnya dengan mulut yang tajam. Anak laki-laki itu sefleksibel monyet. Kami tidak menangkapnya. Hei Senger berkata dengan suara. Petik 2. Anak laki-laki berbulu. Bagaimana dengan Karstenton? Tanda tanya. Tidak, pria itu terlihat lebih muda dan lebih, pemalu. Hei Senger menggunakan kata yang lebih tepat. Anak ini punya sedikit kepekaan. Chen Hao diam-diam lucu. Ada apa dengan karakter seperti Castington? Cafferty bisa memainkannya. Pada saat yang sama, Chen Hao senang dengan pelarian Kafudi, dan merasa tidak berdaya atas penangkapan Guna. Apa? Kamu belum menangkap Castington? Kenapa kamu tidak pergi menangkapnya? Tidakkah kamu tahu bahwa anak ini adalah orang yang paling menyakitiku? Ekspresi wajah Welan mengembun, dan dia menatap Guna dari waktu ke waktu. Awalnya, Chen Hao berpikir bahwa Huilun bernafsu, tetapi tampaknya tidak seperti itu. Jadi mengapa dia selalu menatap Guna? Paman Welan tampaknya sangat menyukai Guna. Katyosha, bagaimana kamu bisa tahu?
Chen Hao Dao, iya, jika itu kebencian, ekspresi itu bisa menjelaskannya. Karena dia selalu menatap ayahku seperti itu. Ah, apakah kamu pikir kamu menyukainya? Wajah Chen Hao kacau. Dia selalu merasa bahwa dia tidak akan menyukainya. Benar saja, Welan berkata, Nona Guna, saya tahu Anda mengejar keponakan saya dengan gila-gilaan saat Anda masih kuliah. Saat itu, adik laki-laki saya belum naik tahta, yang berarti saya masih memiliki kualifikasi sebagai putra mahkota. Anda telah menemukan barang langka keponakan saya saat itu. Dapat dikatakan bahwa matanya sangat kejam. Haha, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Anda tidak mengerti. Anda tidak mengerti. Diplomat yang terhormat, Rusia telah lama mencoba menduduki wilayah nasional kita, tetapi di bawah tekanan situasi internasional, Anda tidak berani menggunakan kekuatan, hanya ingin menyelinap masuk. Kalian para Zegula berada di jalan buntu dan ingin mengejar keluarga Ivanovsky kami. Apakah Anda tidak memiliki pikiran seperti itu? Ada ekspresi yang luar biasa di wajah Welan. Kami para Zegula belum mencapai titik itu. Jika Anda berani melangkah ke situasi Rusia saya di masa depan, saya akan meninggalkan Anda mati. Ancaman telanjang, wajah Guna berkedip dengan jijik. Itu menarik. Aku masih mengatakan ini saat aku sekarat. Kau hendak berbicara tentang pernikahan dengan putraku, tetapi kau tidak menyangka akan mendengar bahwa aku menyesali seluruh hidupku, saudaraku menjadi Raja Ivanovsky. Kau telah lolos dari pernikahan. Welan berkata dengan marah, tampak semakin jelas, dan tampak semakin ketakutan. Semua orang mengira bahwa pria berdarah dingin dan tanpa ampun itu akan membunuh Guna di detik berikutnya. Tetapi hal terburuk tentangmu adalah kau ingin menyerang negaraku melalui keponakanku. Chen Hao tidak berani ceroboh saat ini. Pria ini dapat melakukan apa yang dia katakan. Dia sangat kejam. Gambaran Paman Welan telah dicetak ke dalam benaknya oleh Katyosha. Paman, tiba-tiba Katyosha melepaskan diri dari belenggu Chen Hao dan bergegas keluar. Chen Hao mengulurkan tangannya, tetapi dia tidak punya waktu untuk menangkapnya. Tetapi saat ini, jika dia terus tinggal di tempat yang sama, dia akan tertarik oleh mata Katyosha dan mengekspos dirinya sendiri. Jadi Chen Hao tidak terlalu peduli dan meninggalkan posisi aslinya. Oh, Kartuchusha saya, Yang Mulia Putri, bagaimana kabarmu di sini? Sejak Anda pergi, Yang Mulia Capoye jarang menunjukkan senyum bahagia. Welan menunjukkan wajah yang sangat baik. Chen Hao melihatnya dalam kegelapan dan merasa mati rasa. Trik apa yang dimainkan orang tua itu? Ini benar-benar satu gerakan demi satu. Jahe masih panas. Paman Welan. Katyosha memeluk Welan dan menangis. Ada apa denganmu, putriku? Apakah kamu di sini sendirian? Apakah tidak ada orang di sekitarmu untuk mengurus kebutuhan dasarmu? Petik 2. Setelah mendengar ini, pikiran Chen Hao akan melompat keluar. Chen Hao akhirnya mengerti tujuan sebenarnya dari Huilun. Orang tua itu tidak hidup sia-sia sepanjang hidupnya. Akan ada masalah. Selama Katyosha keluar dari mulutnya, posisinya di sini akan menjadi sarang tawon. Bahkan jika dia mempraktikkan kunci gen ketiga, dia mungkin tidak dapat bertahan hidup. Menurut catatan Ivanovsky, hanya dengan mempraktikkan kunci gen keempat, dia dapat mencapai tujuan menjadi tembok besi dan tidak terbunuh oleh peluru. Ya, kata Katyosha dengan naif. Siapa itu? Di mana dia? Itu Nona Guna. Dia tepat di depanmu. Aku sangat senang melihat Paman Welan. Bisakah kamu mengampuni Nona Guna? Dia orang yang sangat baik. Begitu putri kecil itu mengatakan ini, Guna dan Chen Hao merasa lega. Gadis kecil ini benar-benar tukang lempar. Kenapa? Apakah kamu bersama Nona Guna yang sombong ini selama setahun penuh? Wajah Welan perlahan mengeras. Ya, dia datang dari laut. Turunkan dia, lihat baik-baik dan tahan. Welan berkata tanpa ekspresi. Sebelum Katyosha selesai berbicara, dia meminta seseorang untuk menutup mulutnya dan menurunkannya. Chen Hao juga tidak berdaya ketika dia melihat Katyosha yang telah diseret pergi. Dengan begitu banyak orang di sini, dia tidak memiliki cara untuk menyelamatkan Katyosha. Dia hanya dapat bertindak sesuai dengan keadaan. Melihat mata Katyosha, Chen Hao merasa tidak menyerah. Sayangnya, tidak ada cara untuk menghadapi hal-hal ini. Mereka hanya dapat mengandalkan diri mereka sendiri. Chen Hao berpikir begitu. Kemudian Welan berikut terus memeras para pengusaha kaya ini, dan kemudian memeras mereka selangkah demi selangkah.
Dari waktu ke waktu, ada tembakan yang datang dari luar. Chen Hao mengira itu adalah anak yang bermain dengan mereka. Anda tahu, dengan keterampilan Chen Hao dan kunci gen pertama, butuh 10 bulan baginya untuk mengejarnya. Anda dapat membayangkan betapa fleksibel dan sulitnya anak ini. Chen Hao tentu saja tidak akan mengkhawatirkan Kak Fudi. Yang paling ia pedulikan sekarang adalah bagaimana menyelamatkan Guna, karena Chen Hao dapat melihat bahwa Hui Lun sangat membenci Guna. Namun, jika dipikir-pikir, orang yang dulunya ingin memanfaatkan dirinya sendiri, kini masih ingin menduduki wilayah negaranya sendiri. Ini berarti ia dipenuhi permusuhan dari musuh pribadi hingga kebencian nasional. Tidak bisakah ia membencinya? Tepat saat Chen Hao melamun, ada perubahan di telinganya. Chen Hao dengan cepat berbalik dan menyebar. Kemudian ia melihat Kak Fudi tiba-tiba muncul di hadapannya. Ada cahaya putih di antara mereka, sehingga Kak Fudi tidak bisa mendekatinya. Kak Fudi mencoba membuat ekspresi menangkap. Chen Hao terbangun dengan cepat dan cepat. Chen Hao yang gesit hampir berbalik. Lengannya tampak terentang dari udara tipis. Ketika ia melihat senapan mesin mikro tinju yang dilempar, ia langsung mengaitkannya. Ho ho, Chen Hao tidak berani muncul. Senjata ini memperlihatkan dirinya sendiri, dan langsung menjadi sarang lebah. Teruskan saja. Pada saat ini, Kak Fudi mengeluarkan beberapa granat lagi di tangannya. Dia berdialog dengan Chen Hao dalam bahasa isyarat, dan Chen Hao dapat melihat arti kalimat ini dengan jelas. Chen Hao dengan cepat mengenakan pistol, dan kemudian melepaskan tangannya untuk menangkap granat. Chen Hao tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah bahwa anak ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Dibandingkan dengan granat-granat ini, Kak Fudi mencurinya dari orang-orang itu. Tentu saja, tidak ada masalah. Dia adalah pencuri kebiasaan. Jika ditemukan, itu bukan pencuri kebiasaan, oke. Chen Hao telah menerima lebih dari 10 granat darinya. Chen Hao masih bersalah. Bukankah pihak lain tidak memiliki kemampuan bertahan? Saya melihat bahwa anak itu tidak tahu di mana dia mendapatkan peluncur roket, yang sudah diisi dengan beberapa roket, dan ada pukulan mikro di punggungnya. Wajah Chen Hao hitam. Dia ingin dia memberikan peluncur roket, tetapi dia tidak mau memberikannya. Chen Hao tidak punya pilihan selain menggunakan granat murah dan primitif ini. Nanti aku tembak, dan kau tembak. Aku akan lari ke sisi seberang dan berlindung, agar orang-orang tidak tahu berapa banyak dari kita yang ada di sini. Chen Hao memberi isyarat. Ketika bereinkarnasi menjadi tentara bayaran, mereka seringkali harus bertarung di malam hari. Mereka harus membuat tim tetap diam, jadi mereka belajar berkomunikasi dalam bahasa isyarat. Oke, tidak masalah. Aku akan membuat masalah bagi mereka. Kak Fudi berkata dalam bahasa isyarat. Apa masalahnya? Tidak ada pengeras suara di sini. Pasti ada ruang siaran. Selama aku menemukan ruang siaran dan memutar beberapa kata yang suka diucapkan polisi, kurasa orang-orang ini akan panik dalam waktu singkat. Baiklah, aku akan menunggumu menyiarkan. Tapi kau harus datang dan membantuku. Kau bisa yakin bahwa aku bisa memutar rekaman yang tertunda. Chen Hao benar-benar merasa lega, karena jika dia tidak tiba di tempat kejadian pada saat itu, dan Chen Hao melancarkan serangan api di sini, dia takut jika dia tidak melemparkan granat kedua pada saat itu, dia akan ditembak oleh senapan mesin dan menjadi sarang tawon. Akan ada permainan yang bagus segera. Chen Hao menatap Welan yang sombong dan diam-diam merasa kasihan padanya. Guna menatap Welan dengan ekspresi keras kepala di wajahnya. Welan berkata dengan senyum licik, ketika keponakanku datang, pertama-tama aku akan membiarkanmu menikahi keponakanku, dan kemudian membiarkan dia merobek pakaianmu di depan umum, untuk menghukummu atas pengkhianatan dan pengkhianatanmu. Kamu jahat, kamu tidak tahu malu. Kata Gunabah. Haha, apa kau kuat? Lihat seberapa keras kau bisa bicara. Aku akan memberitahumu, aku benci kalian yang begitu dingin dan menyendiri. Kau juga tidak bepergian. Guna mencibir. Paman, pada saat ini, pemuda cacat mental itu masuk dari luar. Kemudian aku melihat orang ini melihat pemandangan seperti itu, seluruh orang itu berjalan dengan angkuh. Kemudian melihat orang-orang yang berlutut di depan pamannya, dia merasa seperti kaisar di sini. Bagus, keponakanku yang baik. Orang-orang yang sangat kau rindukan ada di sini. Aku ingin kau menikah hari ini. Terima kasih, paman. Wajah anak cacat mental itu menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. Dia sangat menyukai Guna saat itu. Hanya 8 tahun kemudian,
aku tidak tahu apakah beberapa hal akan berubah, tetapi itu tidak masalah. Sekarang dia hanya merasa ingin mendapatkan tubuh wanita yang sombong ini. Oke, semuanya, lihat aku. Hari ini adalah hari besar keponakanku. Mari kita bertepuk tangan. Orang-orang berikut dipaksa oleh situasi ini dan harus bertepuk tangan. Tiba-tiba, tepuk tangan menggelegar, dan Welan serta anak cacat mental itu sangat membantu. Ayo, aku akan memimpin. Welan memasang postur pernikahan ala barat. Tangannya tidak tahu harus mengambil Alkitab dari mana. Kemudian membiarkan kedua orang ini berdiri di depannya, guna menatap mata yang bercampur dengan kebencian dan keengganan, dan anak cacat otak itu bahagia tak terhingga. Guna jelas tidak melihat Chen Hao di tempat kejadian. Secara alami, dia tahu bahwa Chen Hao sedang mengintip. Menurut taktik psikologis, lebih aman berada di dekat pusat kasino di sini daripada di tempat lain. Jika Anda tidak dapat menemukannya di luar, Anda tidak dapat menemukannya di sini. Tetapi pria yang tidak berperasaan itu akan benar-benar muncul untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Atau itu akan seperti akhir yang hanya dapat menebak awal tetapi tidak memiliki akhir. Dia melihat di sebelah aliran playboy, orang seperti itu bagaimana pantas mendapatkannya, bagaimana menikahinya. Dia tidak berdamai, impiannya yang tinggi mendorongnya, lebih suka berkorban daripada menuruti keinginannya. Namun, ini hanya sebuah ide, sangat tidak berdaya menemukan bahwa dia harus bertahan hidup, harus merawat Ana dengan baik, jangan biarkan Ana terluka sedikit pun, hidup adalah ketergantungan terbesar pada Ana. Dia percaya bahwa suatu hari dia dapat membiarkan Ana menjalani kehidupan yang dulu dijalani semua putri, alih-alih kehabisan napas oleh keluarga Rin, yang tidak ilmiah dan tidak nyaman. Jadi, untuk bertahan hidup, dia mengambil seteguk air liur dan menelannya di perutnya. Pengantin pria, apakah kamu bersedia mencintainya selamanya? Tidak peduli berapapun usiamu atau seberapa sakitnya kamu, apakah kamu cacat mental? Aku akan melakukannya. Pengantin pria cacat mental dan informasinya tidak terbatas. Pengantin wanita, apakah kamu tua atau mati, muda atau cacat mental, miskin atau kaya, apakah kamu bersedia mencintainya selamanya? Welan yang bermartabat menatap Guna. Keheningan tanpa akhir. Jelas meyakinkan dirinya sendiri, tetapi dalam menghadapi begitu banyak pilihan yang sulit, Guna masih merasa sulit untuk memutuskan. Jangan sampai pengantin wanita jatuh pada acara sakral ini. Ada ribuan orang yang mengawasimu. Kau harus tahu bahwa perilakumu tidak pantas. Kau ingin dihakimi oleh Tuhan. Tentu saja, Welan ingin Guna berkata ya, tetapi setelah menunggu begitu lama, dia tidak menjawab. Wajahnya marah, jadi dia berkata, aku akan bertanya lagi. Pengantin wanita, apakah kau mencintainya selamanya? Guna masih terdiam. Sudut mulutnya menggeliat untuk mengungkapkan sesuatu, tetapi segera dia tidak bisa bergerak. Kemudian Chen Hao menemukan bahwa Guna hendak mengatakan sesuatu. Ulurkan saja. Pada saat ini, Welan sama sekali tidak memiliki kesabaran. Cintai ayahmu, sayang. Tiba-tiba, ada suara keras di radio, dan kemudian rekaman itu diputar lagi. Kami adalah polisi kota X. Sekarang kau dan kapal pesiarmu dikepung. Tolong serahkan senjatamu dan menyerah. Siapa ini? Siapa yang bicara? Dasar bodoh, kenapa kalian tidak pergi ke studio dan menunjukkannya padaku? Kata Welan dengan marah. Welan menunjukkan ekspresi marah, di mana sebuah granat jatuh dari langit, dan berteriak dari arah itu, terus. Namun, pada saat ini, perang sudah dekat. Pertama-tama, granat jatuh dari kedua belah pihak. Mereka semua berada di dekat Welan. Granat-granat ini tampaknya memiliki mata. Mereka menatap Welan dan melemparkannya. Setengah dari granat dilemparkan ke kerumunan yang siap keluar dari pintu ke ruang suara untuk mencegat. Kerumunan di tanah ketakutan dan langsung meledak. Selain itu, ada kasino yang runtuh dan serbuk gergaji di mana-mana. Itu seperti tungku dupa besar yang terus meledak. Guna menatap semua ini dengan tatapan kosong, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya merasa seolah-olah sesuatu yang mengerikan telah terjadi di sini. Apakah Chen Hao datang untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Itu Kastanton, itu Kastanton. Dasar idiot, cepat berikan padaku, Kastanton, cari tahu untukku. Welan tampak tidak percaya. Sulit baginya untuk mengerti bagaimana orang ini bisa melakukan hal-hal yang luar biasa seperti itu. Jika dia terus melakukannya, akan sangat sulit untuk menangkap Charles Stanton, dan rencana pemerasan yang paling penting akan gagal.
Dia seharusnya sudah menduga bahwa Charles Stanton akan keluar untuk mengacaukan situasi. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dibentengi dengan kuat, dan akhirnya membiarkan anak ini memiliki kesempatan. Whelan teringat masa lalu, lebih marah, hal seperti itu benar-benar tidak tertahankan. Whelan memutuskan untuk menangkap Charles Stanton malam ini, pasti orang ini ledakan krisan. Yah, aku punya kebiasaan sendiri. Tiba-tiba pada saat ini, badai tangan di langit berakhir, dan petir langit bara meledakkan serangkaian peluru. Peluru yang tersebar jatuh dari langit, dan jatuh ke tanah. Tanah ditutupi dengan lapisan lubang peluru. Whelan takut bersembunyi di tanah. Dari lampu gantung di tengah rumah judi, dua orang perlahan jatuh, satu tinggi, satu gemuk dan kurus, satu kurus, yang lain kurus, seluruh orang tampak malu-malu. Tetapi pria yang meringkuk itu memegang peluncur roket yang dingin. Roket ini keluar pada saat yang sama. Pada dasarnya tidak ada seorang pun di sini yang berani menghadapinya seperti ini. Chen Hao secara alami adalah seorang pria dengan pukulan mikro. Dia juga ingin menggunakan peluncur roket. Sayangnya, mesin berat itu dibuat oleh Cafferty. Dia tidak tahu di mana mendapatkannya. Jika Anda tahu bentuk dan warna orang-orang yang datang ke sini, tentu saja akan ada beberapa agen rahasia yang akan bekerja di sini. Mungkin ada polisi kerajaan. Tentu saja, pasti ada beberapa senjata dan senjata. Jadi mungkin saja Anda bisa disentuh oleh Cafferty. Hanya berbicara tentang Castington, Chen Hao tahu bahwa pasti ada senjata, tetapi dia tidak tahu di mana mereka berada. Dia mungkin telah dirampok oleh Cafferty. Chen Hao jatuh ke tanah dan membunuh orang-orang ketika dia melihat mereka. Dia memiliki 3 baris peluru. Tidak seperti bazooka Cafferty, dia hanya memiliki beberapa peluru. Oleh karena itu, Chen Hao pada dasarnya adalah raja di tanah. Anda harus tahu bahwa mereka yang memiliki senjata diledakkan oleh Chen Hao dan Cafferty dengan granat. Yang mati dan yang terluka tidak dapat membentuk efektivitas tempur. Namun, masih banyak orang yang dapat menggunakan senjata dan amunisi. Dalam konfrontasi dengan Chen Hao Po merasa tertekan, dan Chen Hao harus berurusan dengan kue udang ini secara terpisah. Tiba-tiba, mata Chen Hao melonjak. Dari kanan depan Chen Hao, seorang pria melepaskan tembakan. Chen Hao segera berbalik dan berguling-guling di tanah. Sebuah pesawat ulang-alik peluru muncul di tanah. Chen Hao melihat lubang peluru di tanah dan merasa dingin. Sisi lain juga mikrocong. Chen Hao harus berpikir untuk mengatur ulang sistem pertahanannya. Dalam hal ini, jika dia tidak membuka lebih banyak, dia akan menjadi kesemek di mulut orang lain. Chen Hao berguling ke satu sisi tepat saat dia melihat Guna di sampingnya. Chen Hao berkata dengan suara yang dalam, "Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja." Chen Hao tidak memperhatikan Guna setelah dia mengatakan itu. Dia bukan tipe orang yang lemah. Dia adalah tipe orang yang telah melihat angin kencang dan hujan lebat. Jika orang ini takut pada tikus, Chen Hao masih percaya bahwa itu adalah sifat wanita. Namun, tidak pantas untuk mengatakan bahwa pemandangan seperti itu harus dilihat. Chen Hao berguling beberapa kali, dari balik seekor ikan mas, perut pria itu tertembak. Kemudian dia menembak Chen Hao 2 atau 3 kali dari segala arah. Dalam keadaan seperti itu, Chen Hao merasa malu. Bagaimana orang-orang ini bisa berkelahi di sekitarnya? Bukankah mereka seharusnya pergi ke Cafferty dengan bazooka? Saya pikir Whelan yang menawarkan hadiah untuk kepala saya. Chen Hao berkata sambil tersenyum. Pada tahun-tahun itu, Chen Hao adalah tentara bayaran teratas dalam daftar tentara bayaran selama bertahun-tahun. Berapa banyak orang yang menawarkan hadiah kepada Chen Hao untuk pembunuh itu? Apakah masih segar dan ganas? Sambil tersenyum, Chen Hao mundur ke meja teh, menghindari tepian untuk beberapa saat, lalu melemparkannya ke udara. Benda di udara itu meledak pada saat ini, yang sangat aneh. Yang diinginkan Chen Hao adalah efek ini, lalu dia berdiri dan menembak 3 dari mereka di kepala. Chen Hao menyadari bahwa dia tidak memiliki cukup peluru di tangannya. Kemudian dia pergi untuk mengambil mikro serpihan orang-orang di tanah dan menemukan bahwa semuanya adalah deretan peluru, dan lebih dari 10 peluru telah dikonsumsi. Benar-benar tidak berdaya, Chen Hao hanya bisa melakukannya, di sini dengan tangan mikro Chong bergegas ke kerumunan. Pada saat ini, kerumunan juga menemukan bahwa pemandangan itu sangat kacau dan melarikan diri. Pada saat ini, semua orang terbangun dalam pikiran mereka.
Orang-orang mencari perisai mereka sendiri, dan kemudian tersebar dari kasino ke segala arah. Chen Hao mengetahui bahwa sebagian besar orang di sini berasal dari Welan. Tentu saja, Chen Hao tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia menepis mereka dengan keras. Pada saat ini, Chen Hao berdiri di tengah dan mendapati pelurunya kosong. Dan lebih dari 20 orang di sekitarnya mulai menyebar dengan gila-gilaan ke arah Chen Hao. Chen Hao perlahan mendorong ke belakang dan melangkah mundur. Tiba-tiba, Chen Hao menabrak punggung orang lain. Chen Hao tidak bertanya kembali, berapa banyak orang di sana. Orang yang menabrak Chen Hao kebetulan adalah Kafudi. Ketika senjata mereka mulai, mereka tidak memainkan peran besar. Kami tidak dapat memiliki masalah sama sekali. Kemudian Kafudi berkata, jumlahnya lebih sedikit darimu. Aku memiliki 20 orang di pihakku. Kamu menggodaku? Kita dapat melihat bahwa hanya ada lebih dari 30 orang, dan sekarang ada lebih dari 40 orang setelah pertarungan. Kamu harus menghitungnya sendiri ketika kamu punya waktu. Orang-orang di sini semuanya tersebar di antara massa. Mereka akan mengambil tindakan hanya ketika ada keadaan darurat. Kapten Welan yang menyebalkan ini pintar. Chen Hao menatap Kafudi dan berkata, "Yah, kita tidak cukup pintar. Apa pendapatmu tentang babi ini? Haruskah kita melakukannya terlebih dahulu? Bertarung sampai mati. Berapa banyak yang bisa kamu mainkan paling banyak dalam satu waktu? 1 lawan 1. Kamu beracun. Kamu mungkin juga mati. Apa gunanya kamu?" Mentalitas Chen Hao sedikit meledak-ledak. Itu adalah ritme bermain 39 sendirian. Bahkan jika itu adalah kelahiran kembali Buddha, itu tidak begitu bagus. Wajah Chen Hao bersinar dengan cahaya hijau. Chen Hao berkata dengan dingin, "Satu persatu, kamu harus melawan. Aku akan memotong mereka satu persatu." Bagus, Kafti ada di sini. Namun, pada saat ini, serangkaian tembakan berderak dari luar. Chen Hao dan Kafudi sama-sama roh manusia, dan mereka jatuh ke tanah jauh sebelum menembak. Dan mereka yang tidak punya waktu untuk bergegas ke tanah, segera jatuh di area yang luas. Namun, tidak lama kemudian titik api kecil itu menghilang. Chen Hao dan Kafudi melihat sekeliling pada saat yang sama. Mereka mendengar beberapa teriakan tidak jauh dari depan. Mereka saling memandang dan tertawa aneh. Ternyata pria itu telah tertangkap. Orang itu adalah orang lain atau guna. Guna awalnya adalah mata-mata, jadi tidak sulit baginya untuk menembak secara alami. Chen Hao tidak memiliki cahaya di wajahnya. Benda yang diambil dari tanah segera berubah menjadi tongkat di tangannya. Dia melihat bahwa Guna ditangkap oleh Huilun. Huilun melempar Guna. Segera Guna terseret ke bawah, dan Katyosha juga tertangkap. Hati Chen Hao tidak baik, tetapi ada lebih dari 20 preman di sekitarnya, jadi dia tidak bisa tidak khawatir. Castington, haha, lucu sekali. Aku akan menghancurkan sebuah kapal dalam sekejap. Saat itu, kau bahkan tidak dapat menemukan mayatnya di laut, dan aku akan naik speedboat untuk mengikuti navigasi ke tempat yang tidak diketahui siapapun, lalu memeras satu persatu, dan kemudian menggunakan sejumlah uang ini untuk memulihkan negara. Jalan Welan. Setelah itu, Welan pergi dikelilingi oleh sekelompok orang. Chen Hao dan Kafudi sama-sama melihat ketidakberdayaan di mata masing-masing. Ini bukan cara untuk melanjutkan. Sangat sulit bagi mereka berdua. Tapi itulah yang terjadi. Chen Hao berkata, bunuh jalan hidup. Pada saat yang sama, Chen Hao dan Kafudi bergegas ke 20 orang yang menghalangi pintu. Chen Hao memegang tongkat di tangannya. Dengan bantuan pisau masing-masing, Chen Hao meniup tinjunya ke dadanya dan tidak memiliki vitalitas. Tidak dapat dikatakan bahwa Chen Hao Hen, selama jarak bagi Huilun untuk melarikan diri cukup jauh, mereka dapat dikubur bersama kapal ini kapan saja. Chen Hao membungkuk ke kiri dan kanan, masing-masing pukulan langsung menembus tubuh pihak lain, sehingga pihak lain benar-benar kehilangan kemampuan bertarung. Chen Hao tidak akan memiliki seluruh tubuh adalah darah, perlahan-lahan mengalir keluar dari darah orang lain. Chen Hao membunuh dengan gila-gilaan. Sekitar 3 menit kemudian, Chen Hao dan Kafudi berdiri bersama lagi. Kafudi juga berlumuran darah. Ada hampir lebih dari 10 mayat jatuh di depan Chen Hao, dan 4 orang di samping Kafudi telah jatuh. Lord Castington, pergilah dulu, dan aku akan mengurusnya. Welan lebih penting daripada aku, kata Kafferty. Aku memperingatkanmu, jangan menyakiti kehidupan orang lain, atau orang-orang di depanku ini akan menjadi contoh bagimu.
Chen Hao Dao, jika tidak ada perintah, keenam orang itu pasti sudah melarikan diri. Bagaimana mungkin ada begitu banyak keraguan? Dengan cara ini, wajar saja jika orang-orang lainnya tidak berani bertindak gegabah, dan tidak tahu apakah orang di depan mereka adalah seorang pria atau bukan. Itu adalah binatang pencuri hati, karena setiap pukulan menembus jantung orang lain, sehingga orang-orang di dekatnya dapat melihat ketakutannya. Chen Hao tidak terlalu memikirkannya. Dia harus pergi, dan kemudian pergi dengan cerdik. Pada saat ini, orang-orang lainnya ingin mengejar dan mencegat Chen Hao, tetapi mereka semua tahu bahwa mereka tidak berhasil. Sebaliknya, mereka mulai menghadapi Kafudi dengan serius. Pada saat ini, kedua belah pihak tidak berani bertarung. Kafudi memiliki sedikit orang dan sedikit kekuatan, tetapi Ren, yang disebut Castington, akan berada dalam masalah ketika dia kembali. Selain itu, semua orang di sini dapat bertahan hidup, tetapi sekarang mereka telah melarikan diri, jadi mereka tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Ayo bermain dengan gunting, batu dan kertas, dan berpura-pura jatuh jika kita kalah. Kata Kafudi. Ya, orang-orang lainnya takut, dan mereka tidak berani melawan Kafudi. Mereka tinggal menunggu Kafudi kalah, Kafudi jatuh, lalu mengikatnya. Bukankah mereka akan menyelesaikan tugasnya? Saat ini, 6 orang, kemungkinannya 6-1, akan selalu lebih baik daripada Kafudi. Jadi adegan ini, dalam adegan yang penuh dengan rasa berdarah, meluncurkan duel yang mengguncang bumi. Gunting, batu, kain. Gunting, batu, aha, kau kalah. Berbaringlah, kata Kafedi, seperti dua kacang polong, dia jatuh ke tanah, dan gerakannya identik dengan perasaan dia jatuh ke tanah. Kemudian yang kedua kalah dan jatuh. Ketiga kalah dan jatuh. Keempat kalah dan jatuh. Kelima menang dan jatuh. Yang keenam berteriak, kau kalah, hahaha, kau kalah. Apakah aku benar-benar kalah? Hei, teman-teman, bangun, mari kita jatuhkan orang ini. Tidak ada gunanya. Kafudi menatapnya sambil tersenyum dan melemparkan botol kosong dari tangannya ke tanah. Ether Industri. Kemurnian ether industri lebih dari 90%. Kata Kafudi sambil tersenyum. Sialan dia dulu cepat, Kue ingin membotolkan sihir, itu tidak sederhana. Tentu saja, udang-udang ini mati di tanah. Chen Hao tidak tahu bahwa Kafudi punya banyak cara lain. Dia khawatir ketika dia pergi. Tentu saja, Chen Hao tahu bahwa keterampilan melarikan diri Kafudi tidak terkalahkan. Sejauh ini, tidak ada yang menangkapnya kecuali dirinya sendiri. Itu sebabnya Chen Hao lega bahwa dia bisa menghadapi 6 orang sendirian. Tentu saja, jika dia tidak bisa menang, dia akan lari. Chen Hao berlari keluar dari tengah kasino. Hanya ada satu jalan menuju dek di perahu di luar. Bagaimanapun, sekoci kapal pesiar diturunkan dari dek. Kapal pesiar di sini bermutu tinggi, sekoci penyelamat di dalamnya dapat memiliki mesin dan sangat canggih. Selama mereka menghadap rute yang benar, mereka dapat langsung mencapai negara terdekat. Ketika Chen Hao melangkah ke geladak, dia mendapati beberapa orang sedang menurunkan kapal pesiar. Saat itu, Chen Hao melemparkan tongkatnya ke masa lalu, yang membuat orang-orang itu buru-buru mundur. Welan terkejut ketika dia melihat bahwa itu adalah Chen Hao. Dia segera mengeluarkan pistol Walter dari saku kartunya. Dilihat dari standar pistol itu cukup kecil. Chen Hao dengan cepat berguling di tanah. Benar-benar tidak ada cara untuk melakukan itu. Anda tahu, orang-orang di sini tidak memiliki senjata, mereka hanya bisa mendekat perlahan. Chen Hao selalu menggunakan gerakan yang dia perintahkan untuk bergerak ke sisi satu sama lain dengan cepat, mencoba saling menyerang secara langsung. Raut wajah Welan tidak terlalu tampan. Dia tidak menyangka bahwa bocah itu begitu fleksibel sehingga dia bisa bersembunyi di balik begitu banyak peluru. Tetapi ketika dia tersentak dan kehabisan peluru, dia panik mendapati bahwa Chen Hao, seperti hantu, tiba-tiba muncul kurang dari 1 meter darinya. Kamu adalah pejuang Gen. Welan menemukan masalah serius, ia akhirnya mengerti mengapa kecepatan Chen Hao begitu cepat, ternyata orang ini bukanlah orang biasa, yang bertemu dengan orang yang tidak beruntung, orang seperti itu benar-benar tidak berani bertemu lagi. Welan menemukan pejuang Gen ini, tampaknya berbeda dari masa lalu. Ia pernah mendengar bahwa guna memimpin orang-orang Rusia untuk melakukan beberapa trik rahasia, yaitu, untuk mempelajari batas genetik manusia. Awalnya, ia mengejeknya,
tetapi sekarang ia menemukan bahwa itu benar-benar dipelajari oleh mereka. Apakah kau bersumpah setia kepada Guna? Jika kau bergerak lagi, orang-orang di bawah ini akan membunuh Guna. Welan tiba-tiba mengerti kebenarannya. Chen Hao mendengar bahwa meskipun ia tidak setia kepada Guna, ia adalah juru bicara dari 12 tamu terhormat. Tanpa dia, Chen Hao tidak dapat menemukan orang-orang di balik layar ini, orang-orang yang menyakiti manusia. Chen Hao harus menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh Liu Dacheng, dan benar-benar menghancurkan organisasi neraka ini dan yang disebut organisasi 12 tamu terhormat. Meskipun Welan memenangkan kemenangan untuk sementara, hatinya berdebar-debar. Ternyata dia loyal kepada Guna. Ada juga pejuang Gen. Welan mengira itu adalah Castington. Bukankah kekuatan Naguna menyusup ke Liga Demokratik Belarus? Seberapa dalam penetrasi dan seberapa berbahaya bagi negara kita? Itu di luar perkiraan Welan. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia sudah tua dan sama sekali bukan saingan orang-orang muda ini. Dia hanya ingin melindungi negaranya dan mencari pernikahan yang bahagia untuk anak haramnya, yang cacat mental. Melihat situasi saat ini, Chen Hao agak tertekan. Ada 4 orang di sekoci di bawah, salah satunya adalah anak cacat mental, Guna, Katyosha dan seorang pelaut. Sungguh sulit bagi Chen Hao untuk membunuh ketiga orang ini. Dia tidak punya senjata di tangannya. Bisakah dia terjun ke laut begitu saja? Apakah itu tidak apa-apa? Castington, mengapa kamu mengatakan kamu mengkhianatiku? Aku tidak berkhianat. Aku hanya menginginkan lebih banyak kekuasaan, dan Guna mengatakan dia bersedia membantuku naik tahta. Yah, bukankah kamu mengatakan kamu adalah NLD? Tiba-tiba, sebuah rencana terlintas di benak Chen Hao. Tentu saja, langkah pertama dari rencana ini adalah mengganggu pikiran Welan. Jika tidak, rencana ini tidak akan berhasil. Chen Hao berpikir begitu. Liga Demokratik, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa di negara yang monarkinya berlaku, masih ada Liga Demokratik? Sejujurnya, saya bisa menjadi anggota penuh NLD. Sekretaris Jenderal memiliki kekuatan Front Persatuan. Selama perang dilancarkan sesuka hati, saya memiliki hak penuh untuk mengubah NLD menjadi negara yang diperintah oleh Panglima Perang. Liga Demokratik. Tidak ada NLD tanpa landasan demokrasi. Anda pembohong. Ya, saya pembohong, tetapi orang-orang kerajaan yang menjual gelar resmi mereka lebih banyak pembohong, dan pengusaha tidak bermoral yang mendukung kita lebih banyak pembohong. Tidak bisakah mereka memahami tujuan sebenarnya di balik NLD? Ah, itu salahku. Saya selalu salah. Saya pikir keluarga kerajaan kita tidak ada harapan. Ternyata NLD yang kau khotbahkan itu bukan apa-apa. Itu iblis, tidak ada harapan. Haha, Chen Hao tersenyum tipis. Dia tidak tertarik dengan semua ini. Dia hanya ingin membalas kepercayaan Raja Ivanov dan membawa pergi Katyosha. Sisanya tidak ada hubungannya dengan dia. Pada saat ini, Chen Hao bergerak.